Di awal scene kita ditunjukin tempat gelap yang mana ada seseorang berjalan di atas tali. Di sini orang itu mendapatkan banyak ujian. Parahnya dia juga dirundung oleh omongan orang yang menjelek-jelekkan dirinya. Penampilannya nyermin lah, rambutnya disemir lah, dan masih banyak kata-kata kasar lainnya. Hingga akhirnya ia terjatuh. Dan scene memperlihatkan seseorang yang terbangun dari tidurnya. Dan seperti yang kalian tahu, orang yang berambut separuh putih ini adalah MC dari anime ini, yaitu Sakura Haruka. Yang mana adegan tadi itu adalah mimpi yang ia alami guys. Setelah itu kita ditunjukin dong sama mas-masnya itu. Namun secara nggak diduga muncullah Haruka dari belakang dan meminta agar si mas-masnya itu tidak melakukan hal buruk di siang hari. Si masnya yang nggak terima dan malah memukul Haruka. Alhasil inilah yang terjadi. Semua mas-mas sok jago itu dibuat babak belur oleh Sakura yang hanya seorang diri. Di sini Sakura bilang agar mereka mengingat namanya, yaitu Sakura Haruka dari SMA Furin. Setelah itu Sakura yang hendak pergi lalu dihampiri oleh Mbak yang diselamatkannya. Di sini Mbak Tobrut berterima kasih, namun anehnya itu malah membuat Sakura kebingungan. Bahkan ia bilang jika dirinya tak berniat menyelamatkannya, hanya saja ia muak dengan perilaku om-om preman. Sebagai tanda terima kasihnya, Mbak Tobrut itu mengajak Sakura ke warungnya dan memberinya makanan omrice. Di sini kita tahu bahwa Sakura itu baru pertama kali pergi ke kota tersebut. Si Mbak Tobrut ngejelasin jika belum lama ini kota tersebut selalu terjadi perseteruan antara kelompok dan geng hingga membuat keamanan kota jadi memburu. Jadi orang biasanya pasti takkan berani mendekat. Dan akhirnya kita tahu bahwa nama Mbak Tobrut ini adalah Tachibana Kotoha. Sakura yang masih kebingungan karena yang seharusnya orang-orang akan ketakutan setelah melihat dirinya yang berpenampilan layaknya preman gak jelas. Namun Kotoha malah sok akrab dengan dirinya. Kotoha yang meminta agar Sakura segera memakan omresnya dalam suapan perdananya. Sakura dibuat ketagihan. Kotoha yang mengira jika warna rambut dan warna mata Sakura itu buatan. Namun setelah diteliti, semua itu murni guys. Sakura malah ngajak gelut anjing, karena biasanya orang-orang pasti jijik dengan penampilannya. Namun Kotoha bilang jika dirinya biasa melihat penampilan yang lebih gila lagi, hubungannya dengan perkelahian. Itulah alasan kenapa dirinya datang ke SMA Furin. Nah, Furin itu adalah SMA yang mana para muridnya itu berandalan semua guys. Nggak ada tuh yang namanya murid pintar dah. Adanya murid yang suhu dalam pergelutan. Nah, kalau kalian pernah nonton Oya Koko dari film High and Low dan juga tentunya film Crow Zeros lah ya. Nah, anime ini tuh sama dah tentang perkelahian SMA gitu. Lanjut, di sini Sakura berniat untuk mencapai puncak teratas SMA Furin tersebut guys. Setelah seorang kakek-kakek yang bernama Yama hendak pergi dan meletakkan uangnya di atas meja, di sini Sakura memberikan barang yang mana itu adalah barang milik kakek Yama yang ketinggalan. Terus Sakura yang juga keluar dari warung, dirinya dibuat gagal paham dengan sikap orang-orang yang ada di sana. Kakek Yama yang memberinya permen sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya. Itu semua merupakan hal yang aneh bagi Sakura guys. Dirinya yang juga menggunakan seragam SMA terkuat di sana, tapi malah banyak orang yang berterima kasih padanya karena kehidupan di luar kota tersebut sangat berbeda. Sakura hal yang aneh baginya gitu. Di sini Kotoha bilang jika Sakura tak akan pernah bisa menggapai puncak Furin. Meski Sakura memang sangatlah kuat, dia tetap tak akan bisa mencapai puncak karena dia itu sendirian. Sebagai orang kuat, Sakura nggak mau terlibat dengan orang lain. Dirinya pun ngambek dan pergi dari sana. Setelah itu nampak om-om preman yang menghancurkan barang-barang di kota tersebut.
Yang mana itu membuat penduduk jadi ketakutan, guys. Nampak Sakura yang menghampiri geng tersebut seorang diri, yang ternyata itu adalah orang yang dibuat babak belur oleh Sakura tadi. Kali ini dia membawa pasukannya untuk balas dendam pada Sakura. Si om-om ini yang mengira jika mata dan warna rambut Sakura itu palsu, mengetahui kebenaran jika itu asli, dirinya pun merasa itu sangat menjijikkan. Bukannya marah, Sakura malah senang karena seharusnya itulah kehidupan yang sebenarnya. Reaksi yang selalu orang-orang lakukan pada dirinya hingga membuat Sakura terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Di sini Sakura teringat lagi dengan ucapan Kotoha bahwa dirinya takkan bisa mencapai puncak Furin. Di sini Sakura nampak mulai kesal si om-om yang terus ngebacot hingga akhirnya Sakura ngejotos wajahnya hingga babak belur. Tidak hanya itu, di sini Sakura melawan geng tersebut seorang diri, guys. Gilanya lagi, dia tuh bisa mengimbangi mereka yang jumlahnya sangat banyak. Di sini para preman mulai lari ketakutan. Nampak Kotoha yang nyuci piring. Namun mendengar suara gaduh, dirinya pun bergegas keluar untuk melihatnya. Naasnya dia malah menjadi sandera. Buset, buset. Si om-om yang mengancam Sakura. Namun Sakura yang melihat hal itu dengan sangat cepat dia menolong Kotoha. Di sini ia dibuat semakin benci dengan mereka yang malah membawa pisau segala lagi tuh. Salah satu kroco yang menyerangnya dari belakang, dengan mudah Sakura membuatnya babak belur hingga tersungkur ke tembok. Dari sini kita tahulah ya jika Sakura itu benar-benar OP dah. Tapi bukannya takut, para om-om preman malah semakin mengeroyok Sakura. Meski begitu ya Sakura tetap bisa mengatasinya. Namun di sini ia mulai merasa jika itu takkan ada habisnya kalau bertarung sambil melindungi Kotoha. Bodohnya dia malah bingung kenapa dirinya melindungi Kotoha, karena menurutnya tak ada untungnya sedikit pun untuk melakukan sesuatu demi orang lain. Kotoha yang mulai ketakutan. Para om-om nampak masih mengajar Sakura. Bahkan ada salah satu orang yang mengambil pisau. Dan di tengah kesibukan Sakura yang menghadapi para preman, salah satu orang yang mengambil pisau tadi pun berhasil melukai kaki Sakura. Parahnya lagi, dari sisi lain udah ada orang yang siap menghantamnya menggunakan pemukul baseball. Tapi dia tetap melindungi Kotoha sambil kebingungan alasan kenapa dirinya melakukan hal itu. Hingga pada akhirnya tuh Sakura dibuat terkejut dengan seseorang yang menggunakan seragam Furin melindungi dirinya. Bahkan orang itu juga mengenal Kotoha dan memintanya agar merahasiakan pada seseorang jika dirinya terlibat dalam bahaya. Dan dengan mudah orang ini menghajar preman tersebut. Tidak hanya itu, nampak dari kejauhan 3 orang yang juga menggunakan seragam sekolah Furin. Bahkan orang ini juga memarahi para preman karena telah membuat onar di kota tersebut. Kerennya, teman-temannya yang baru datang itu kayak meremehkan para preman tersebut, guys. Dari lagaknya sih kita udah tahu jika mereka benar-benar kuat. Melihat itu Sakura semakin dibuat enggak percaya karena anak-anak Furin malah menolong dirinya. Dan nama abang ini adalah Hiragi. Kayaknya dia cukup terkenal dah, karena mendengar namanya saja para preman udah dibuat ketak. Ini adalah Matsumoto, yang ini Kaji, dan yang ini adalah Yanagida. Di sini mereka berempat dengan GG maju melawan kelompok geng tersebut, guys. Badasnya lagi mereka berempat bisa memberikan perlawanan yang cukup untuk membuat geng tersebut kesusahan. Sakura yang hendak diserang, namun untungnya ada Hiragi yang menolongnya. Hiragi yang meminta agar Sakura menyingkir jika terluka, namun Sakura malah membantah. Namun ketika Hiragi bilang jika Sakura bergerak orang, merusak barang, dan membawa niat jahat, maka merekalah yang akan melibas semuanya. Kotoha berkata bahwa di papan itu memang tertulis SMA Furin, tapi entah sejak kapan para penduduk memberi mereka nama yaitu Bofurin, yang artinya perisai. Kawan-kawan berhasil mengalahkan gangster. Para penduduk bersorak ramai atas kemenangan mereka. Kotoha bilang jika dulunya anak-anak SMA Furin adalah orang rendahan yang dibenci semua orang, tapi sekarang mereka malah dicintai para penduduk dan dibutuhkan oleh semua orang. Dengan itu Sakura merasa jika mereka lebih mirip ke pahlawan pembela keadilan.
Meski mereka berkelahi tapi tidak ditakuti dan dijauhi, malahan diakui. Terus para penduduk juga memuji Sakura yang bisa bertahan melawan sekelompok geng sendirian. Bahkan seorang nenek-nenek juga hendak menyembuhkan kakinya. Namun Sakura malah nggak mau, guys. Di sini Kotoha yang mengetahui perasaan Sakura. Di sini ia bilang jika semua orang di sana membutuhkan Sakura, namun Sakura malah membentak Kotoha karena dirinya itu tak dibutuhkan. Setelah Kotoha selesai mengobati luka di kaki Sakura, Sakura yang mendengar kata-kata Kotoha di sini kayak jadi sadar gitu, guys, dengan apa yang harus dirinya lakukan kaki. Namun ternyata, guys, di awal scene kita ditunjukin lanjutan episode sebelumnya, yang mana saat Sugishita memasuki kelas alias Babang Baji Keisuke yang berinkarnasi, perselisihan mulai terjadi antara Sugishita dengan Sakura. Hayato bilang jika ada di hadapan Sugishita, Sakura tak boleh bilang jika dirinya ingin mengincar puncak, dan secara tiba-tiba Sugishita menyerang Sakura. Hayato bilang jika Sugishita sering datang ke SMA Furin sejak dia SMP, bakat dan tekadnya sudah diakui. Bahkan dia satu-satunya orang yang diperbolehkan mengemban nama Bofurin sebelum masuk SMA. Bahkan dia sampai memuja pemegang puncak terkuat SMA Furin saat ini. Dan ya, adu jotos antara Sugishita dan Sakura. Salah satu murid yang meminta agar Hayato menghentikan mereka berdua karena takutnya Sakura itu akan terbunuh. Namun ternyata, guys, Babang Sugishita auto keluar kecap dari hidungnya, guys. Sakura bilang jika pemuja yang intinya dia tak memilih jalannya sendiri. Dengan GG dia berkata jika orang seperti itu takkan bisa mengalahkan dirinya, mereka yang hendak melanjutkan pergelutan. Namun terdengar suara dari speaker kelas yang seketika membuat semua murid terdiam, kecuali Sakura sih. Namun keningan berhenti ketika seseorang di balik speaker tersebut mengucapkan selamat pada murid-murid kelas 1 yang diterima di sana dengan sangat keras. Sakura yang kesal karena itu cuma mengganggu adu mekaniknya yang masih dalam seru-serunya. Bahkan ia mengajak Sugishita untuk melanjutkan adu mekaniknya itu. Namun ya, Sugishita dan murid-murid lainnya tak menghiraukannya. Melihat situasi tersebut, Sakura jadi penasaran siapa sosok dari suara tersebut. Dan ya, orang itu lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Umemiya Hajime. Nah, dia itu adalah pemimpin puncak teratas Bofurin, guys. Mendengar itu tentu Sakura sangat antusias, guys, karena dia sudah tahu bahwa Umemiya adalah sosok pemegang puncak saat ini. Namun tolilnya, si Umemiya itu malah lupa dengan apa yang akan dia bicarakan. Nirei yang agak bingung gitu dengan omongan Umemiya. Mendengar itu Sugishita menghampiri Nirei dan membuatnya sangat ketakutan. Namun setelah itu Umemiya mengklarifikasi bahwa kata-katanya itu mungkin ada murid yang tak sepaham dengan dirinya. Karena ya, muridnya itu sangat banyak dan pastinya akan banyak yang terjadi ke depannya. Yang penting tidak ada adu jotos di hari pertama. Mendengar itu Sugishita langsung menghapus luka dan lebam yang ada di wajahnya. Hayato bilang meski luka Sugishita dihapus, tapi masih ada mereka yang melihat perkelahian sebelumnya. Di sini Umemiya mengatakan hal utama yang menjadi tujuan mereka yaitu melindungi kota, karena mereka mengemban nama Bofurin yang artinya lindungilah orang-orang, kenangan, dan hal yang berharga. Dan itulah satu-satunya aturan di sekolah tersebut. Singkat cerita, setelah Umemiya mematikan mic-nya, Sakura sangat heran karena meski cuma suaranya doang, Umemiya itu bisa membuat semua murid jadi bersatu, teguh, dan runtuh. Setelah itu Hayato juga menyuruh mereka untuk baikan, caranya dengan bersalaman. Mendengar itu tentu saja Sakura nggak terima karena ya, Sugishita dulu yang tiba-tiba menyerangnya. Di sini Nirei yang mengkritik wajah Sakura karena memerah. Ya, auto kena jotos dong sama Bang Sakura. Hayato yang terus mencoba untuk membuat mereka akur dengan cara memprovokasi Sugishita. Pada akhirnya Sugishita mengangkat tangannya untuk berjabat tangan dengan Sakura. Sakura yang penasaran seperti apa rasanya menyentuh orang selain berkelahi. Dan ya, akhirnya mereka pun akur kembali.
Dan setelah itu murid-murid lain malah menyerbu Sakura dan mendorongnya hingga tersungkur. Sakura yang marah, namun ternyata mereka itu kagum padanya karena Sakura bisa membuat Sugishita sampai terluka. Mereka memuji tubuh Sakura yang lentur dan tendangannya yang sangat overpower. Dirinya pun sadar semenjak dirinya datang ke kota tersebut, dirinya selalu mendapatkan perlakuan yang beda gitu dari kehidupan sebelumnya. Di sini Sakura nampak semakin akrab dengan teman kelasnya. Namun tak lama muncul orang yang meminta agar mereka semua keluar dari kelas, yang mana ternyata guys, mereka itu keluar untuk mengecat tembok yang dicoret-coret, yang mana tentu saja itu membuat Sakura semakin kebingungan. 30 menit sebelum mereka ngecat tembok, para murid yang hendak berkumpul, tapi di sini Sakura malah ngebantah. Orang ini pun memarahi Sakura karena jika mereka lelet maka dirinya juga akan kena marah. Dan benar saja, dari kejauhan nampak Hiragi yang memarahi mereka karena lelet. Karena buat keluar kelas aja mereka menghabiskan waktu 7 menit. Buset dah, 7 menit aja ngaret udah kena marah. Belum tahu anak-anak Indo Bang Hiragi nih, janjiannya jam 8, datangnya jam 12. Melihat Hiragi, Sakura pun mengingat kejadian kemarin. Nirei yang penasaran kapan Sakura mengenal Hiragi, Sakura pun bilang dia itu saat menolong Kotoha. Mendengar itu dengan cepat Hiragi menghampiri Sakura dan menyeretnya ke tempat lain, yang mana Hiragi bilang agar Sakura tak membocorkan bahwa Kotoha ada di insiden sebelumnya. Karena kalau sampai ada yang tahu, maka urusannya akan semakin ribet. Hiragi tahu apa alasan Sakura repot-repot datang dari luar. Tapi Sakura datang ke wilayah bos yang gila. Nirei yang penasaran dengan obrolan mereka berdua. Namun Sakura tak memberitahunya. Nirei lalu bertanya bagaimana sosok Hiragi. Sakura pun bilang sosoknya itu agak aneh, suka marah-marah dan kesakitan sendiri sampai harus makan obat 10 biji. Mengetahui itu, Nirei langsung mencatatnya. Dengan itu Nirei menjelaskan bahwa Hiragi adalah salah satu dari 4 kaisar Bofurin. Di bawah pimpinan Umemiya ada 4 kaisar yang masing-masing dari mereka berperan sebagai kapten dari setiap kelas tiap angkatan. Hiragi menyuruh mereka semua untuk membuat kelompok 4-5 orang. Tiap kelompok harus ada 1 orang dari kelas 3 atau 2. Dan setelah itu mereka langsung bergegas. Sakura yang bertanya apa tujuan mereka. Hiragi bilang jika mereka akan berpatroli di kota. Setelah itu meski Sakura mau-mau aja gitu ikut patroli, tapi yang dia nggak suka adalah satu kelompok dengan Sugishita. Namun ya itu adalah perintah Umemiya pada Hiragi untuk mengawasi mereka berdua. Bahkan Hiragi tahu jika mereka tadi telah berkelahi. Sakura yang nggak terima karena semua itu salah Sugishita yang mukul duluan. Di sini mereka hampir mau ribut lagi, tapi Hiragi langsung melerainya. Melihat itu Hayato merasa Hiragi seperti guru TK. Sakura yang memberikan saran agar mereka langsung mencari orang-orang yang membuat onar di kota dan menghajarnya. Tapi menurut Hiragi itu bukanlah melindungi tapi menyerang. Berkeliling saja itu sudah punya arti. Dengan berjalan menggunakan seragam Furin, kelompok kecil jadi nggak berani datang. Pertarungan mereka adalah bertarung untuk melindungi. Jadi mereka tak perlu turun tangan duluan. Mendengar itu Sakura merasa sangat bosan. Tak lama nampak seorang nenek-nenek yang menaiki tangga. Hiragi yang khawatir pun langsung menolongnya guys. Setelah itu mereka lanjut ngecat tembok yang dicoret-coret lagi. Tentu saja Sakura semakin kesal. Tapi ya itu adalah salah satu pekerjaan Bofurin. Dan setelah semua selesai mereka mendapatkan kue dari bapak-bapak yang punya toko tersebut. Setelah itu mereka lanjut berjalan. Di sini Hiragi tahu jika Sakura bosan karena tidak berkelahi. Dirinya paham perasaan Sakura karena dulu dirinya juga seperti itu. Tapi setelah banyak dibutuhkan orang, dirinya merasa itu lumayan seru. Singkat cerita, sesampainya mereka di bawah terowongan kereta, Sakura nampak melihat logo anjing yang menurutnya itu sangat jelek. Mendengar itu Nirei langsung menyuruhnya agar tak mengucapkan hal itu lagi, yang mana ternyata itu adalah perbatasan Bofurin dengan kelompok-kelompok lain, yang mana aturan mereka tak akan berguna di wilayah tersebut. Dan nama kelompok yang memimpin wilayah di balik perbatasan tersebut adalah Shishintoren, dengan slogan kekuatan adalah segalanya.
Mendengar slogan tersebut, Sakura tentu sangat tertarik karena ya dia itu gila banget dah pokoknya kalau soal berantem. Tak lama setelah itu terdengar teriakan bocil yang mana itu adalah bocah SMP kelas 3. Dia sedang dikejar oleh 3 orang yang merupakan anggota sisi Toren. Hiragi yang tahu jika bocah itu takkan sempat mencapai perbatasan. Si bocah yang tinggal sedikit lagi tertangkap secara nggak diduga, guys. Buset dah, member sisi Toren auto keluar kecap dalam sekali serang. Namun anehnya kedua teman-temannya itu malah bilang jika dia itu culun, tepar dalam satu kali serang. Melihat itu tentu Sakura kebingungan. Tak lama muncul sesosok orang yang mana itu langsung membuat 2 orang ini jadi gemetar ketakutan. Hiragi yang mengetahui sosok tersebut yaitu wakil ketua sisi Toren yang bernama Togamejo. Dengan itu Hiragi pun turun tangan dan menjelaskan jika rekan Togame itu mengejar salah satu anak buahnya. Togame yang malah senang. Melihat ekspresi itu, Sakura merasa Togame adalah sosok yang berbahaya. Rekan Togame yang tepar nampak sadar dan kesakitan. Di sini ia marah pada Sugishita dan Sakura yang mana mereka tak boleh ikut campur urusan wilayah lain. Namun anehnya bukannya menolong, Togame malah semakin membuatnya modar. Bahkan teman-temannya sendiri jadi agak tega ngelihatnya. Melihat perbuatan Togame, Hiragi yang mulai nggak tahan pun menyuruh Togame berhenti karena itu juga rekannya. Namun Togame tak menganggap dia rekan karena dia itu lemah dan sudah dikalahkan. Bahkan dia mengambil jaket sisi Toren yang gunakan orang tersebut karena orang lemah tak dibutuhkan di sisi Toren. Meski Hayato pernah mendengar sisi Toren, dalam pandangan pertama ia langsung bilang jika mereka itu tidak enak dipandang. Lebih parahnya lagi, malah ini yang meloncat dari mulut Sakura. だっせ。企画面白そうな奴らだと思う。 Melihat kepala dan warna rambut Sakura, Togame merasa Sakura itu mirip Othello. Dia juga bilang jika cara ngomong Sakura itu sangat cepat. Togame yang mulai kesal, dirinya pun memutuskan untuk membuat Sakura babak belur di tempat yang sesuai. Bahkan ia juga menandai wajah Sakura. Setelah sekepergian mereka, Nirei langsung memarahi mereka berdua karena perbuatan mereka. Bisa-bisa nanti akan terjadi perang. Namun Hayato masih bisa menenangkan Nirei. Hiragi yang semakin pusing pun nampak kembali memakan obat-obatan. Setelah itu Hiragi bilang jika Togame tidaklah lemah. Di antara anggota sisi Toren, Togame sangat kuat soal perebutan wilayah. Tapi nasi sudah jadi bubur. Hiragi mengajak mereka kembali ke sekolah dan juga anak SMP yang bernama Sasaki untuk ikut dengan mereka, yang mana Hiragi meminta agar mereka menceritakan semua yang terjadi pada Umemiya. Mereka nampak berjalan ke lantai atas dan ketika sampai nampak atap sekolah yang tersusun dengan sangat rapi, Hiragi langsung menghampiri Umemiya. Buat kalian yang udah penasaran sama sosok Umemiya pemimpin puncak, ya gini dah. Sasaki, Sakura yang memperhatikan perilaku Umemiya yang suka bercanda bahkan saat siaran saat itu. Tapi dia heran kenapa dengan suaranya aja Umemiya itu bisa mengubah suasana kelas. Sakura jadi penasaran dengan apa yang membuat Umemiya bisa menarik perhatian banyak orang. Dan tak lama kemudian Sasaki pun berdiri. Dia minta izin untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sudah tak tahan dengan situasi tersebut, guys. Setelah Sasaki menjelaskan semua yang telah terjadi dan minta maaf pada Umemiya, namun anehnya bukannya marah, Umemiya ini malah berterima kasih, yang mana dia itu tak marah karena kesalahan Sasaki itu hasil dari menolong orang lainnya yang akan mengurus sisanya. Dan ketika Umemiya bertanya bagaimana cara Sakura dan Sugishita menolongnya, Sasaki bilang jika mereka berdua ketawa, guys. Hiragi yang merasa jika dirinya tak bisa diandalkan. Umemiya pun menghampiri Sakura. Dia menepuk kepala Sakura dan bilang, kerja bagus. Apalah dia nih, tingkahnya nggak bisa ditebak banjir. Setelah tolilnya lagi, Umemiya juga bilang jika akhir-akhir ini sisi Toren benar-benar culun. Di sini Sakura merasakan kehangatan yang menjalar sampai ke ujung telinganya, bahkan tubuhnya lemas. Di sini dia pun paham alasan kenapa semua orang mematuhi Umemiya, yaitu karena merasa aman saat bersamanya. Tapi ya tetap saja mereka berdua itu ngelawak, guys. Di tengah perbincangan mereka,
Tak lama telepon Hiragi berdering, yang mana itu adalah Kaji. Kaji nampak kesakitan dan hendak mengucapkan kalimat Sisi Toren. Dan secara tiba-tiba teleponnya mati. Terus terdengar seseorang yang bilang permisi Pak Furin yang diseret oleh salah satu anak Sisi Toren, yang mana ternyata dia itu adalah ketua umum partai Sisi Toren yang bernama. Melihat itu Sakura dan yang lainnya pun juga mengikutinya. Namun setelah sampai di bawah, Umemiya menyuruh mereka agar tetap di sana saat mentarkan Umemiya. Hal itu membuat sosok Sakura yang beringas jadi diam, nggak bisa bergerak. Sakura penasaran apakah Umemiya itu mempunyai dua kepribadian yang lain. Umemiya lalu menghampiri Tomiyama dan ya, beginilah obrolan para pemimpin terkuat. Oh, Tomiyama. Sakura dibuat terkejut karena Tomiyama masih tertawa meski berhadapan langsung dengan Umemiya. Bahkan di sini Tomiyama mengajak Umemiya untuk bertarung 1 lawan 1. Parahnya tingkahnya itu kayak bocah dah, malah pakai muter-muter di sisi Umemiya si galak lagi. Umemiya lalu bilang jika memang benar anak buahnya telah melakukan keributan duluan. Tapi Tomiyama sendiri sudah bikin ribut, banyak anak-anak Furin yang tepar dibuatnya. Nah, dengan itu Umemiya bilang mereka impas. Umemiya menyuruh Tomiyama agar cepat pulang, namun Tomiyama malah mengambil ancang-ancang. Dan ya, 相変わらずせっかちだな。 Umemiya menangkisnya dengan santuy, sedangkan Tomiyama malah meminta agar Umemiya membalas serangannya itu. Umemiya lalu bertanya kenapa Tomiyama itu sangat ingin baku hantam, namun Tomiyama bilang bahwa dirinya itu menginginkan Umemiya karena saat udah ada di puncak, dirinya tuh iri pada Umemiya yang selalu tertawa. Tomiyama ingin mengambil Furin dan Umemiya menjadi miliknya. Terus di tengah perbincangan mereka, secara nggak diduga Togame muncul dengan membawa pasukannya. Togame memarahi Tomiyama karena malah nyelonong sendirian tanpa bilang-bilang. Di sini Sakura dan yang lainnya pun ikut maju dan itu merupakan pertemuan kedua Togame dengan Sakura. Meski Umemiya gak suka jika musuhnya mengepung, Tomiyama yang kesal pun menyuruh anak buahnya mundur karena dirinya akan duel. Tapi Togame bilang jika bertarung di sana itu akan sulit, yang sudah siap untuk bertempur. Tapi di sini Umemiya berteriak menyuruh mereka semua untuk diam. Dan setelah itu Umemiya pun menerima tantangan Tomiyama. Namun salah satu anak Sisi Toren yang rambutnya cepmek ini bilang jika Umemiya itu baik sekali. 図星つか。かわいいね。 Togame bilang kalau Tomiyama ingin adu mekanik lebih baik lain kali aja. Dan karena Tomiyama rasa anak buahnya sudah saling kenal dengan anak buah Umemiya, Tomiyama menyarankan agar mereka melakukannya bersama-sama, bukan tawuran, tapi masing-masing dari mereka akan 1 lawan 1. Dan pasangan mereka yaitu Tomiyama Vito. Tak lama ada salah satu anak buah Tomiyama yang maju untuk ikutan, dan anak ini bernama Sako Kota, yang mana dia ingin melawan Hiragi. Hiragi yang kayaknya mengenal Sako, dirinya pun dibuat sangat terkejut. Mau nggak mau Hiragi minta maaf pada Umemiya karena dirinya juga harus ikutan. Dan ya, itulah pertarungan yang akan mereka lakukan besok. Si Kotoha. Di sini Nirei sampai stres dari kesalahan Sakura. Tak lama Kotoha datang dan membawakan mereka omrice. Alasan Nirei yang histeris dari tadi itu karena jika besok Umemiya dikalahkan oleh Tomiyama, maka Bofurin akan diambil alih oleh Sisi Toren dan bisa saja Bofurin menghilang. Nah, dengan itu Kotoha bilang meski Nirei heboh, dia juga nggak bisa membantu apa-apa. Dia memenangkan Nirei karena pastinya Nirei juga tahu dah Umemiya tak selemah itu untuk dikalahkan. Yang lain lagi sibuk mikirin nasib, si Sakura malah sibuk mukbang anjing. Makan bersama mereka, Yamato menjelaskan jika dari dulu tempat itu sudah dikenal sebagai tongkrongan Furin. Umemiya datang, tapi anehnya dia sekarang udah kembali ke kepribadiannya yang selalu bercanda. Di sini ia masuk dan langsung bercanda dengan Kotoha. Sakura yang bingung, yang adiknya. Namun Kotoha juga tak membenarkan hal itu. Sakura yang bertanya kebenarannya. Kotoha pun bercerita jika mereka itu sebenarnya dibesarkan di panti asuhan yang sama. Sejak saat itu Umemiya menganggap Kotoha adiknya. Sakura yang tak terlalu menghiraukan hal tersebut. Di sini mereka semua nampak berikut pun cuma bisa mengiyakan hal tersebut.
Terus saat Umemiya makan, Hiragi nampak memikirkan sesuatu yang mana ia teringat dengan sisi Toren yang dulu. Sakura lalu bertanya apakah dulu mereka itu berbeda. Hiragi lalu menjelaskan bahwa sisi Toren hanyalah kelompok yang mencari kekuatan. Mereka memang orang berdarah panas, tapi mereka tak akan mungkin menghajar anak SMP. Itu sangat besar, tapi bagi Hiragi itu sangat menyenangkan. Tapi sejak Tomiyama menjadi ketua umum partai, banyak rumor buruk mulai menyebar. Hiragi selalu mendengar bahwa mereka suka mencari perkara sepihak. Baik Tomiyama maupun Togame, mereka sudah seperti simbol bagi kekuatan adalah segalanya melebihi apapun. Hiragi juga bingung kenapa menjadi seperti itu. Dan menurut Umemiya, itu semua disebabkan oleh Tomiyama, tapi ya dia juga belum tahu dah detailnya. Terus setelah warung tutup dan mereka hendak pulang, di sini Sasaki berterima kasih karena mereka sudah menolongnya. Dia akan mendoakan yang terbaik buat baku hantam mereka besok. Bisa menenangkan Sasaki. Sakura malah bilang jika dia tidak bertarung untuknya. Dengan wajah yang malu. Mendengar itu, Kotoha bilang jika Sakura itu bodoh karena seharusnya Sakura itu berkata, serahkan padaku. Dan meski malu tapi ya dia mau nggak mau mengucapkannya. Sakura lalu mengingat kembali kata-kata Umemiya bahwa berkelahi adalah komunikasi dan tinju adalah bahasa. Dia merasa tak pernah memikirkan hal tersebut. Mereka pun sudah siap di perbatasan dan mulai memasuki wilayah sisi Toren. Sambil berjalan, Sakura merasa jika dirinya belum pernah bertarung selain demi dirinya sendiri. Tapi entah kenapa dia juga merasa tak akan kalah melebihi biasanya. Nampak kelompok sisi Toren yang sudah menunggu kedatangan. Tomiyama malah cengengesan guys. Dia menyambut Bofuri dengan senang. Di sini mereka mulai berjalan ke lokasi duel sambil dipandu oleh Tomiyama. Tomiyama nampak berlari dengan senang hingga dia itu dimarahi oleh Togame. Sakura nampak melihat kondisi kota yang mana ia sadar jika semua itu adalah bar. Nirei ngejelasin jika wilayah sisi Toren ada banyak sekali bar. Bahkan tempat itu menjadi distrik bar terbesar yang ada, yang mana wilayah itu akan sangat ramai ketika malam hari. Terus kocaknya di sini, Sakura yang baru menyadari sosok Nirei karena ya seharusnya Nirei itu tak ikut, tapi sebagai anggota Bofurin, meski sadar bahwa dirinya itu tak bisa melindungi seseorang seperti yang lain, setidaknya Nirei ingin melindungi dirinya sendiri. Di sini dia ingin belajar sesuatu. Meski Sakura pura-pura bodoh amat, tapi Yamato sadar jika itu terlihat sangat malu. Melihat ketenangan anak kelas 1, Umemiya yakin jika mereka itu benar-benar bisa diandalkan. Terus lanjut ke perjalanan. Tak lama Tomiyama muncul dan mengajak mereka masuk ke dalam gang. Mereka semua lalu ikut dan bersama-sama masuk ke dalam dengan anggota sisi Toren. Dan ya, pada akhir pintu depan, Nirei sambil lalu ngejelasin jika markas sisi Toren itu awalnya adalah gedung bioskop Orion, tapi sekarang terkenal dengan sebutan Ori. Setelah itu Tomiyama nampak mulai membuka pintu dan ya terlihatlah begitu banyak orang, yang mana semua orang itu adalah anggota sisi Toren. Tapi ya kericuhan terjadi karena mereka tak sabar untuk menonton adu mekanik guys. Melihat semua itu, Yamato pun paham alasan kenapa markas itu disebut Ori, yang mana artinya adalah kandang binatang buas. Jika Nirei ingin belajar maka lihatlah ke depan. Setelah itu Tomiyama pun mulai memberi sambutan karena adu jotos akan segera dimulai. Melihat keramaian itu, Umemiya merasa sudah seperti festival. Umemiya bilang pada Sakura dan yang lainnya, meski tempat itu ramai, tapi pertandingan utamanya adalah dirinya dengan Tomiyama. Jadi kekalahan dan kemenangan mereka itu tak akan dihitung. Tapi di sini Sakura membantahnya karena mau dihitung atau tidak, dirinya itu tak punya niat untuk kalah. Merasa jawaban Sakura itu masuk akal, Umemiya pun semakin percaya jika mereka itu benar-benar bisa. Karena adu mekanik antara Tomiyama dan Umemiya akan dilakukan paling akhir, si rambut cepmek ini pun mengusulkan dirinya untuk tanding paling awal. Sebagai anak yang memang cukup OP, Sugishita pun langsung maju. Terus Sakura memanggilnya karena urusan mereka itu belum selesai. Tapi dirinya itu tak mau berurusan dengan orang yang kalah dari para kroco di sana. Meski tak menjawab, tapi ya Sugishita pasti akan melakukan yang terbaik. Dan ya Babang Sugishita
Sugishita versus Bang Cepmek pun yang ternyata bernama Arima akan segera dimulai. Nirei yang sedang tremor mencari informasi tentang Arima, yang mana dalam informasi Arima itu pernah mematahkan tulang rusuk sekali pukul. Tapi menurut Yamato, Sugishita juga sama. Tapi menurut Umemiya, kasihan jika mereka disamakan. Di sisi lain Arima nampak mulai kesal melihat tatapan Sugishita. Terus secara nggak diduga Arima ini memanggil Umemiya dan bertanya apakah dia itu baik-baik aja. Mendengar itu tentu saja Sugishita refleks menoleh. Tapi ternyata guys, meski begitu, Sugishita balik menyerang dengan memegang lengan Arima, yang mana dia itu menarik Arima karena Arima tidak memanggil nama Umemiya menggunakan San. Dengan sangat overpower, si Sugishita ini mengangkat Arima dan membantingnya dengan sangat kuat guys. Melihat itu tentu saja membuat semua orang yang ada tak bisa berkutik. Di sini Kroco Shishidoren nampak dibuat tak percaya melihat hal tersebut. Bahkan mereka juga bertanya tanya siapa sebenarnya orang yang dilawan oleh Arima itu. Nirei pun sangat terkejut karena Sugishita bisa mengalahkannya dalam sekali serang. Sebagai teman, tentu saja orang ini tak terima dong. Togame yang nampaknya mulai marah, tapi beda halnya dengan Tomiyama yang senang dan memuji Sugishita yang menurutnya benar-benar kuat lawannya. Nirei pun jadi ingat kejadian saat mereka melanggar aturan, yang mana menurutnya mereka berdua itu benar-benar aneh. Sugishita yang baru turun pun disambut dengan baik oleh Umemiya karena seperti biasanya si Sugishita itu kasar banget dah. Hiragi lalu menanyakan kondisi wajah Sugishita yang Nirei pun mengakui berdua malah kayak gini anjir. Yamato bilang jika ternyata Sakura sudah mengakui Sugishita. Sakura pun beralasan jika dirinya itu cuma tahu kalau Sugishita itu juga kuat. Sesaat Umemiya tersenyum melihat jika berubah saat melihat obrolan Tomiyama dan juga Tomiyama sendiri. Dan ya setelah itu mereka akan lanjut ke giliran selanjutnya. Tapi sebelum itu Tomiyama menyuruh dua anak buahnya untuk membereskan Arima. Dirinya merasa Sakura itu sangat bodoh. Meski otak Sakura itu gak ada isinya, tapi kata-kata dan tindakannya itu memiliki inti yang kokoh. Nampak kedua jagoan yang mulai menaiki panggung. Di sini Sakura bertanya, Hayato itu orang seperti apa? Tapi di sini Nirei malah mencari data Kanuma. Mengetahui jika maksud Sakura itu adalah Hayato, Nirei pun bilang jika sejak SMP Hayato itu sudah kuat dan terkenal. Tapi kalau soal itu Sakura udah tahu karena dari tampangnya aja Sakura sadar jika Hayato itu orang yang kuat. Nah, sayangnya di sini detailnya mengenai Hayato Nirei tidak mengetahuinya. Bahkan Hiragi bilang jika dirinya itu sering mendengar nama Hayato, tapi dia juga nggak tahu detailnya. Meski di sini Umemiya tak terlalu mengenal Hayato, tapi setelah bertemu dirinya langsung tahu jika dia itu adalah orang yang baik. Di sisi lain, Kanuma yang nggak terima karena mereka telah membuat Arima babak belur. Hayato yang bilang Kanuma itu terlihat berbeda dari sebelumnya. Kanuma bercerita jika dari dulu dirinya itu selalu bersama Arima. Parahnya di sini, Hayato malah terus memprovokasi Kanuma dengan tatapan yang sangat berbeda jauh dari sebelum dia naik panggung. Bahkan Sakura sendiri bilang itu bukanlah tatapan orang yang baik menurut seperti yang Umemiya maksud. Dan ya ketika Kanuma maju menyerang, inilah melihat gerakan Hayato barusan, Nirei jadi bingung dengan apa yang terjadi. Bahkan Kanuma sendiri juga bingung karena dalam sekejap mata Hayato itu sudah ada di belakangnya. Buset dah, menyadari akan gerakan Hayato tadi. Di sini Kanuma mencoba untuk melakukan pukulan, tapi ya dalam sekejap tiba-tiba aja Kanuma udah tepar anjir. Sidah, GG juga nih ternyata si Hayato. Meski Kanuma marah dan mencoba menyentuh Hayato, lagi-lagi dalam sekejap dia itu tersungkur. Di sini Hayato bertanya pada Kanuma, apa yang diperlukan untuk mencapai kedewasaan?
Kanuma yang tak mengerti nampak kembali menyerang Hayato. Tapi ya dengan mudah Hayato kembali membuat Kanuma tepar. Dan ya para keroco sisi Toren pun mulai bersorak karena si Kanuma itu kalah. Kanuma yang merasa teman-temannya itu seenaknya ngomong, yang mana ia mengakui kekuatan Hayato. Umemiya lalu bilang jika ternyata Hayato itu bukan sekedar orang baik, tapi menurut Sakura itu tak ada baiknya sama sekali. Yang mana Hayato itu tak membunuh, tapi dia membiarkan lawannya yang lemah tetap di bawah dan mempermalukannya terus-menerus. Di sini Hayato menebak apa yang telah dipikirkan oleh Kanuma, yang mana Kanuma itu membayangkan dirinya sendiri yang sedang ditertawakan, dan itu merupakan jawaban dari pertanyaan Hayato sendiri sebelumnya. Karena yang diperlukan untuk mencapai dewasa yaitu adalah imajinasi. Mendengar kata-kata Hayato, di sini Kanuma sampai tersungkur. Bahkan ketika Hayato mengajak Kanuma untuk bangkit dan melanjutkan kembali pertarungannya, tidak malu karena sekarang Kanuma itu bukan rekannya lagi. Mendengar itu, Kanuma cuma bisa diam dan tak berkutik. Hayato lalu berjalan melewati Kanuma dengan bilang jika menjadi dewasa artinya bisa memahami dan berempati dengan perasaan orang lain. Dan itu membutuhkan imajinasi serta pengalaman yang cukup. 一段くらいは登れたんじゃ。 Setelah Kanuma dikalahkan dengan telak oleh Hayato, lagi-lagi dan lagi para keroco sisi Toren dibuat terkejut. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya yang Kanuma lawan itu. Mereka mulai merasa jika anggota Bofurin benar-benar nggak ada otak. Bahkan Bang Umemiya sendiri mengakui bahwa Hayato itu kuat. Terus Nirei bertanya teknik bertarung apa yang digunakan oleh Hayato tadi. Teknik yang dirinya gunakan karena gurunya itu juga belajar dengan autodidak, jadi gerakannya campur aduk. Di sini Hiragi bilang jika ternyata Hayato itu juga bisa emosi. Hayato jadi malu karena biasanya dirinya tak seperti itu. Sakura yang kembali membahas pertarungan dirinya dengan Hayato. Di sini Hayato malah membuatnya kesal, yang mana dia nggak mau bertarung dengan Sakura karena dia itu ngerepotin. Sakura yang memang udah terpancing pun langsung marah melihat mereka. Umemiya jadi paham bahwa dorongan dari luar juga berpengaruh. Di sini mereka nggak ada capek-capeknya anjir, malah ribut sesama kawan pula dah tuh. Di tengah kegaduhan mereka bertiga, nampak Kanuma yang menarik tubuh Harima. Melihat itu mereka membiarkan Kanuma dan Harima lewat di hadapannya. Perlahan demi perlahan Kanuma terus menyeret tubuh Harima hingga akhirnya udah nggak kuat. Tak lama Harima sadar. Dengan sempoyongan Harima berusaha untuk menghampiri Kanuma. Harima tahu jika Kanuma itu juga kalah. Dengan tatapan kosongnya Kanuma nampak masih tak percaya dengan nasibnya itu. Di sisi lain ketika Tomiyama jadi ingin bertarung dengan Hayato, namun Togame langsung melanjutkannya ke ronde berikutnya. Dan dengan penuh gairah dan juga kesenangan, Sakura nampak berdiri karena gilirannya udah tiba. Tapi dari kubu sisi Toren malah Soka yang berdiri. Di sini dia menunjuk ke arah Hiragi. Hiragi lalu meminta maaf pada Sakura karena dirinya akan maju duluan. Sakura pun kesal karena anak kelas 1 yang lainnya udah pada selesai, tapi dirinya malah selalu ditunda-tunda. Hiragi bilang jika Togame itu adalah wakil pemimpin, yang seharusnya dirinya lah yang menjadi lawannya. Merasa jika Hiragi meremehkan dirinya, tapi Hiragi bilang jika dirinya itu mengandalkan Sakura. Mendengar itu meski sangat malu, tapi Sakura tetap pura-pura sok jantan. Di sini mereka merasa jika Hiragi dan Soka itu udah saling kenal. Tomiyama nampak memberikan semangat pada Sako. Togame tak menyangka Sako akan mengajukan dirinya untuk duel. Togame lalu bertanya apakah terjadi sesuatu antara dirinya dengan Hiragi. Tanpa menjawabnya, Sako lanjut berjalan, yang mana itu semakin membuat Togame gagal paham apa jalan pikirannya. Di sini Tomiyama lalu banyak bacot. Ia meminta agar mereka cepat memulainya. Hiragi yang udah siap, nampak Sako yang kayaknya B aja. Tapi secara nggak diduga,
Sako yang merasa bahwa Hiragi itu masih saja meremehkan dirinya. Di sini Sako bilang jika dirinya yang dulu itu sudah tidak ada lagi, dia akan membuktikan pada Hiragi. Sako lalu mulai maju menyerang. Di sini mereka mulai adu jotos dan adu sepak, yang mana sepertinya mereka ini kekuatannya seimbang. Hiragi dibuat syok dengan tendangan Sako yang tiba-tiba berhenti beberapa detik, tapi untungnya Hiragi masih bisa menghindarinya guys. Melihat Hiragi yang kayaknya terpojok, kroco-kroco pendukung sisi Toren mulai bersorak ramai kembali. Nirei yang panik karena Hiragi dibuat terpojok. Tomiyama dan Togame nampak mengakui kekuatan Sako. Tomiyama pun memakluminya, itulah alasan kenapa dia masuk ke dalam 5 jarinya. Tomiyama yakin Sako takkan kalah jika Hiragi tidak ada berkembangnya sedikit pun. Merasa jika Sako itu semakin banyak bacot, padahal tadinya Sako itu pendiam sampai tidak perlu diajari kalau berkelahi. Setelah itu Sako kembali menyerang Hiragi. Parahnya malah ini yang terjadi guys. Gawat, 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 gawat. Babang Hiragi dibuat tepar oleh Sako dengan tendangannya yang memang sangat kuat. Buset. Sako bilang jika Hiragi itu tidak hanya tak ada perkembangan, tapi juga semakin melemah. Itu semua terjadi karena dia bergaul dengan orang seperti mereka ini, yang mana menurut Sako mereka itu adalah rombongan naif yang saling akrab satu sama lain. Mendengar itu Sakura lalu berdiri. Dia itu kesal pada Hiragi karena ulahnya mereka juga ikut diremehkan. Di sini Sakura hendak menghampiri Hiragi tapi langsung ditahan oleh Nirei hingga lagi. Terus Umemiya lalu menenangkan Sasuke jika Hiragi sekarang menjabat sebagai 4 kaisar Bofurin. Dia menjadi, dan secara mengejutkan Hiragi masih bisa berdiri, yang mana dengan gagah ia berdiri di samping Sako. Baru aja menyampaikan salam pertemanan, ternyata dari tadi itu Hiragi cuma menunjukkan sikap culunnya. Nah, buat kalian yang penasaran apa arti dari Tamon? Tamon juga bisa disebut sebagai Bisa Monten alias dewa perang yang mengendalikan pertempuran. Hiragi nampak memakan obat dan merasa jika pertarungannya akan semakin seru. Namun scene flashback ke masa SMP Hiragi dan Sako. Di sini Sako nampak dibully habis-habisan guys. Namun tak lama Hiragi datang dan membantunya. Scene lalu pindah lagi memperlihatkan duel antara Hiragi versus Sako. Para kroco nampak terpukau karena jarang ada duel yang seperti itu. Bahkan Sakura juga terpelongo. Hayato bilang Kaisar Bofurin memang sangat kuat. Mereka semua itu terkenal di kota. Hiragi dan Sako nampak terus adu mekanik. Meski Tomiyama dan Hiragi terpukau dengan kekuatan Sako, tapi kalau dilihat-lihat dalam duel tersebut Hiragi lah yang unggul guys. Merasa kesal karena seharusnya Hiragi tak lebih kuat darinya, karena Hiragi telah hidup dengan santai bersama orang-orang seperti Furin. Sako teringat saat Hiragi menolongnya, yang mana Hiragi itu tak suka jika yang kuat membuli yang lemah. Di sini Hiragi menyuruh Sako agar melawannya. Di sini Sako meminta Hiragi untuk mengajarinya bertarung. Hiragi yang sanggup pun di sore harinya mereka langsung latihan di tepi sungai, mengakui jika Hiragi dulu memang sangat kuat. Meski dia tak berniat membuat kelompok, tapi itu terbentuk secara alami di sekitarnya. Dari dasar hatinya yang paling dalam, Sako bangga telah mengikuti Hiragi. Lalu suatu hari saat dimana Hiragi lulus dari SMP dan akhirnya akan pergi ke SMA Furin, Sako yakin jika Hiragi pasti berhasil mencapai puncak. Dirinya akan melakukan apapun agar Hiragi bisa berada di puncak. Bahkan ia juga akan masuk Furin dan membantu Hiragi. Tapi di sini Hiragi bilang agar Sako tak mengikutinya. Hiragi bilang jika dirinya akan menjadi bawahan seseorang yang bernama Umemiya. Jadi dirinya tak akan menjadi yang tertinggi. Bahkan jika Sako mengikutinya pun Hiragi tak bisa memenuhi harapannya. Jadi Sako harus mencari tujuannya sendiri. Setelah itu Hiragi langsung pergi meninggalkannya begitu aja. Terusin pindah memperlihatkan Sako yang menghajar berandalan seorang diri.
muncul Togame dan Tomiyama yang mana mereka mengajak Sako untuk bergabung dengan sisi Toren. Mereka percaya bahwa kekuatan adalah segalanya. Semakin kuat maka peringkatnya juga akan semakin tinggi. Namun Sako tak peduli dengan itu, dirinya cuma ingin melawan orang kuat. Yang menyesal, Shin lalu kembali ke adu mekanik. Nampak Sako yang tak menyerah. Dia bilang jika dirinya tak seperti Hiragi, dirinya tak mencari teman, dirinya cuma ingin terus menjadi kuat. Sako lalu maju menyerang, tapi Hiragi menyadari kemana arah serangan Sako dan memukulnya. Lalu Sako hendak memukul Hiragi dari belakang, namun Hiragi dengan cepat berputar dan ngesepah wajah Sako hingga babak belur. Sako masih belum menyerah karena dirinya tak ingin kalah dari orang yang puas berada di bawah orang lain. Sako lalu memukul, tapi Hiragi dengan mudah menangkisnya. Hiragi minta maaf karena dirinya tak bisa memenuhi harapan Sako. Wajah Sako nampak sedih dan inilah yang terjadi. Mengingat kembali saat dimana Hiragi menyuruh Sako untuk tak mengikutinya. Sako sadar jika Hiragi itu hanya mengkhawatirkan dirinya aja, tapi bukan itu yang ingin dirinya dengar. Memandangi sunset bersama Sako, Sako lalu berkata jika dirinya ingin mengikuti Hiragi selamanya. Dirinya sudah menentukannya karena Hiragi adalah orang yang layak berada di puncak. Mendengar kata-kata itu Hiragi jadi agak malu. Di sisi lain, para keroco sisi Toren nampak mulai nggak percaya karena Sako yang merupakan orang yang cukup kuat di sisi Toren dikalahkan dengan mudah. Bahkan mereka jadi tahu kekuatan seorang Hiragi yang merupakan salah satu dari 4 kaisar Bofurin. Hayato, Nirei, dan Sakura nampak tak berkutik, sedangkan Tomiyama malah ketawa. Togame lalu berdiri dan menyuruh keroconya untuk mengangkat Sako, tapi sepertinya para keroco tidak ada yang mau. Namun Hiragi bilang jika dirinya yang akan menurunkan Sako. Hiragi lalu membantu Sako turun dan meletakkannya di depan Togame. Togame yang hendak mengambil jaket sisi Toren yang digunakan oleh Sako, tapi Hiragi menahan tangannya, guys. Di sini Hiragi bilang jika perbuatan Togame itu tak akan membuat kelompoknya menjadi lebih kuat. Hiragi lalu kembali ke Umemiya, yang mana Nirei dan yang lainnya berterima kasih atas kerja keras Hiragi. Umemiya lalu memuji tendangan berputar Hiragi yang selalu enak dilihat. Hiragi yang bilang apakah Umemiya tak akan bertanya siapa Sako dan juga apa yang telah terjadi. Tapi di sini Umemiya tak akan menanyakannya, tapi dia menyuruh Hiragi bercerita saat Hiragi sudah mau bercerita padanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Togame yang sedang ngehalu, guys. Tak lama Tomiyama menyadarkannya karena kali ini adalah giliran Togame untuk maju bertarung melawan Sakura. Togame pun meminta maaf karena barusan dirinya itu melamun. Nah, dengan itu tibalah saatnya Togame versus Sakura. Sakura pun senang karena akhirnya dirinya bisa baku hantam. Nah, kali ini sorakan anggota sisi Toren menjadi semakin ramai karena sosok wakil pemimpin mereka yang akan maju. Bahkan Hayato sendiri merasa jika sorakan itu tak seperti sebelumnya. Setelah itu Sakura pun maju langsung melompat ke atas panggung. Di sini semua teman-temannya nampak memberikan pesan pada Sakura. Bahkan Umemiya sendiri, dia bilang agar Sakura berbicara yang banyak, yang mana itu artinya agar Sakura terus memukul karena bertarung itu adalah komunikasi. Sakura merasa jika bukan sekedar perasaan gairah yang ada dalam dirinya. Dirinya tak tahu perasaan apa. Dirinya mengingat saat dimana bocah SMP itu berharap mereka semua menang. Di dalam hatinya Sakura sudah bilang serahkan padaku. Sambil membuka kacamatanya, Togame berkata jika dirinya ingin menikmati pertarungan itu secara perlahan. Setelah itu mereka berdua nampak mulai memasang kuda-kuda. Sesaat suasana hening, tapi tak lama Sakura memulainya duluan dan terlihat Togame yang dengan sangat cepat menangkap Sakura. Togame yang hendak mukul, tapi Sakura masih bisa menangkisnya. Sakura langsung kembali bangkit. Di sisi lain, Hiragi mengakui jika Sakura itu memang kuat saat melihat pertarungannya kemarin. Tapi Togame bisa mengendalikan sisi Toren dengan keyakinan kekuatan adalah segalanya, yang mana itu menandakan bahwa dia sangatlah kuat. Sakura lalu bilang jika gerakan Togame itu juga cepat. Dengan itu Togame berniat untuk menemani Sakura dengan kecepatan tersebut. Di sini Togame bergerak dan semakin meningkatkan kecepatannya. Mereka berdua nampak mulai saling serang. Togame yang terus mengejar dan menangkap Sakura, tapi Sakura berhasil menghindarinya terus-menerus, guys.
Nirei berkata bahwa Sakura itu kesusahan hanya dalam menghindari serangan Togame. Umemiya berkata bahwa sejak dulu Tomiyama dan Togame memang sangat mencolok di sisi Toren. Kekuatan mereka jauh berbeda dari 3 orang sebelumnya, dan yang melawannya pasti akan merasakannya. Terus Togame kembali menggunakan gerakan, tapi Sakura berhasil menghindarinya. Bahkan dia juga berhasil memukul kepala Togame hingga membuatnya tersungkur, bahkan sampai keluar darah. Baru aja itu terjadi, si Togame malah main langsung memegang kaki Sakura dan membantingnya. Bahkan dia juga menginjak Sakura, tapi dia berhasil menghindari. Togame bilang jika Sakura telah berkata bahwa dirinya itu culun saat di terowongan. Itu benar-benar membuat dirinya kesal. Togame terus menginjak Sakura, tapi Sakura dengan susah payah menghindarinya. Hingga pada akhirnya Sakura berhasil menangkap Togame, tapi di sini Togame berhasil terlepas dan membanting wajah Sakura hingga modar. Dengan itu sorakan dari supporter sisi Toron pun menjadi semakin ramai. Bahkan Tomiyama sendiri menjadi sangat semangat. Nirei yang panik, bahkan juga Umemiya. Parahnya guys, ketika Togame mengambil tubuh Sakura, ternyata Togame berkata jika Sakura itu berlagak sok kuat karena dia ada di kerumunan orang kuat. Jadi jika sisi Toren menghancurkan Furin, maka semuanya akan terdiam. Dengan itu Sakura tak akan bisa berkata apa-apa saat sendirian. Di sini Sakura nampak kembali sadar dan menyerang Togame hingga dirinya berhasil melepaskan diri. Sakura yang marah pun maju menyerang. Dia bilang pada Togame bahwa kebebasan hanya bisa didapat oleh mereka yang kuat. Tanpa kekuatan mereka tak akan bisa terus maju. Bersamaan dengan itu di sini Sakura berhasil menyerang balik Togame hingga membuatnya tersungkur. Terus Sakura teringat kembali saat dirinya menjadi yang paling dibenci. Dengan sok keras Sakura bilang jika dirinya tak akan kalah meski harus mati. Sakura nampak kembali menendang Togame, tapi dia berhasil menangkisnya. Di sini mereka berdua kembali adu jotos, tapi sepertinya kali ini Sakura lah yang unggul. Bahkan para penonton juga bingung kenapa Sakura tiba-tiba menjadi lebih kuat. Meski Nirei tahu jika Sakura itu sangat kuat, dia dibuat semakin tak percaya setelah melihatnya secara langsung. Sakura nampak terus memukul Togame karena jika Togame kalah darinya, itu artinya semua yang Togame katakan pada dirinya itu salah. Mempunyai slogan kekuatan adalah segalanya, tapi hanya itu yang bisa dilakukan oleh Togame. Togame berhasil dipukul mundur oleh Sakura. Baru aja mereka selesai, Togame yang marah nampak melompat dan langsung menerjangnya, yang mana itu membuat Sakura tak berdaya dan terpental. Sakura nampak tak bisa langsung bangun karena pernafasannya terganggu. Togame lalu bertanya apa yang Sakura tahu tentang sisi Toren. Togame menjelaskan jika semua yang ada di situ akan selalu mengincar ke atas. Itulah jalan sisi Toren. Berbeda dengan Furin, dan secara nggak diduga guys, Togame malah mengincar kepala Sakura hingga kayak gini. Yang awalnya seneng dan ya sekarang Nirei kembali khawatir pada Sakura. Tapi Hayato tahu jika Sakura takkan berakhir selemah itu. Dan benar saja, Sakura nampak bangkit. Dia bilang bahwa yang Togame katakan dan yang dia lakukan itu berbeda. Sakura menyarankan agar Togame mengganti saja nama kelompoknya menjadi tukang tindas. Dengan tatapan khasnya Togame menyuruh Sakura agar tidak bicara lagi, menghajar orang yang sudah jatuh, mengejar anak SMP. Sakura tidak akan mengalah pada orang yang seperti itu. Di sini Togame hendak menginjak kepala Sakura hingga akhirnya Togame yang tak tahu akhirnya dia sadar kenapa Arima dan Kanuma berada di bawah terowongan kala itu. Togame lalu menghampiri mereka berdua. Oleh karena itu dirinya merasa ada yang janggal karena orang-orang Furin bisa ada di sana tanpa alasan. Togame lalu bertanya apa yang mereka berdua lakukan di sana. Kanuma beralasan jika dirinya melihat anak SMP dan bermain-main dengannya sebentar. Terus di sini Togame langsung memukul mereka berdua hingga mereka berdua babak belur hingga modar. Setelah itu dia pun mengambil jaket sisi Toren yang mereka gunakan. Tomiyama yang udah nggak sabar pun menyuruh Togame agar melanjutkan adu mekanik. Dan ya Togame kembali naik ke atas panggung. Namun sebelum mereka kembali bertarung, kita ditunjukin cerita di saat malam festival kembang api. Nampak begitu ramai orang yang mengunjungi festival, tapi di sisi lain ada kelompok sisi Toren yang bertarung dengan satu orang yang sangat kuat. Nah, orang ini adalah Togame yang masih belum bergabung dengan sisi Toren guys. Saking kuatnya Togame, meski
begitu banyak anggota sisi Toren yang mengeroyoknya, tidak ada satupun yang berhasil mengalahkannya. Semuanya dibuat babak belur oleh Togame. Tak lama datang lagi beberapa anggota sisi Toren, tapi dari arah lain juga ada Tomiyama yang baru saja bergabung dan sangat tertarik dengan Togame karena dia itu sangat kuat. Meski Togame kebingungan, tapi Tomiyama malah langsung main rekrut-rekrut aja. Dan itulah pertama kali mereka bertemu. Begitu panjang perjalanan yang mereka lewati, hingga akhirnya mereka menjadi semakin akrab. Terus pada suatu hari, nampak Tomiyama yang sedang duduk sendirian di panggung markas sisi Toren. Terus setelah itu dia keluar dan naik ke atap menghampiri Togame. Tomiyama bertanya apakah Togame paham arti dari kekuatan adalah segalanya, yang mana menurut Tomiyama itu artinya tak menyerah dari siapapun dan membuat sumpah untuk menegaskan diri, dan katanya kekuatan itu sama artinya dengan kebebasan. Beberapa hari kemudian, para senior sisi Toren nampak kagum dengan anggota baru mereka yang sangat kuat. Bahkan mereka menyerang kelompok Zing cuma berduaan dan menghajar mereka semua. Setelah itu, nampak Tomiyama dan Togame yang baru saja pulang dari pertarungannya. Harima tak percaya mereka pergi hanya dengan 2 orang. Tomiyama berkata jika dirinya akan menjadi orang yang paling bebas, jadi mana mungkin dirinya kalah. Mereka semua yang kebingungan. Togame lalu menjelaskan pada saat mereka bergabung dengan sisi Toren, para senior mengajari mereka bahwa kekuatan berarti kebebasan. Berarti orang yang paling kuat adalah orang yang paling bebas. Tomiyama berkata jika menjadi orang yang bebas itu sangat menyenangkan. Di sini mereka berdua sedang balapan siapa yang bisa mencapai puncak duluan dan menjadi orang yang paling bebas. Togame bilang jika saat itu Tomiyama sangatlah kuat dan menikmati hidupnya itu lebih dari siapapun. Dia adalah perwujudan dari filosofi sisi Toren dan bersinar seperti matahari. Meski Tomiyama bilang jika mereka itu sedang merebut posisi puncak, tapi Togame tak pernah merasa mereka balapan. Sejak awal dirinya itu tak suka berurusan dengan orang lain, tapi saat dirinya bersama Tomiyama, dirinya bisa menjadi anggota sisi Toren dan baginya sangat menyenangkan dan benar-benar merasa bebas. Togame mengira Tomiyama memegang kendali maka sisi Toren akan menjadi lebih baik, tapi ekspektasi tak sesuai dengan realita. Hingga pada suatu hari Togame baru keluar dari markas. Di tengah mendung dia nampak mencari keberadaan Tomiyama. Nampak Tomiyama yang berada di atap. Togame lalu bertanya apakah ada masalah. Tomiyama bilang jika sekarang dirinya lah yang menjadi pemimpin. Menurutnya pemimpin itu adalah orang terkuat dan yang paling bebas. Togame pun membenarkan hal tersebut. Namun Tomiyama berkata jika itu sama sekali tak menyenangkan. Jadi Tomiyama berpikir jika lebih baik semua orang di sisi Toren sekuat dirinya. Togame tak mempermasalahkan jika Tomiyama ingin melatih semua anggotanya. Togame mengajak Tomiyama masuk dan membahasnya dengan yang lain. Tapi tak lama salah satu anggota mereka memanggilnya. Dia bilang jika kelompok Zing telah menyerang salah satu dari mereka. Togame yang kesal pun mengajak Tomiyama untuk bergerak, tapi Tomiyama nampak langsung melompat dan inilah yang dia lakukan. Tomiyama malah menyerang anak buahnya sendiri, guys. Tomiyama bilang jika dia datang kembali setelah dihajar, itu takkan membuatnya kuat dan bebas. Di tengah derasnya hujan, Tomiyama berkata bahwa yang lemah tak dibutuhkan di sisi Toren. Bahkan dia juga mengambil jaket milik anak buahnya itu. Melihat itu, Togame nampak sangat tak percaya. Dia bertanya kenapa Tomiyama berpikiran seperti itu. Tomiyama bilang jika sekarang dirinya lah pemimpinnya, dirinya yang terkuat dan juga yang paling bebas, maka dirinya lah yang akan menentukan peraturannya. Bahkan dengan tatapan penuh kegelapan, Tomiyama menyuruh Togame keluar jika dia itu tak mengerti. Dengan itu Togame pun mengikuti peraturan Tomiyama dan akan menyampaikan pada anggota lainnya. Dan saat itulah Togame memutuskan untuk mengotori dirinya sendiri. Dan saat itu juga sisi Toren berubah di bawah kendali Tomiyama. Togame bilang jika matahari harus terus dicintai semua orang, meski itu berarti menggunakan kekuatan pembebas untuk mengikat orang lain. Jadi dirinya harus menjaga sisi Toren yang sekarang sampai mataharinya menunjukkan wajahnya lagi. Shin lalu kembali ke pertarungan, yang mana Togame kembali menyerang Sakura. Dan inilah yang terjadi, guys. Sakura berhasil menendang perut Togame hingga membuatnya tersungkur. Tapi Sakura bilang jika Togame masih belum serius. Togame sama sekali tak berusaha mengenai tubuhnya dan juga tak menghindari tendangan Sakura. Sakura bertanya apa yang Togame inginkan. Shin di awal
Lanjutan adu mekanik antara Sakura vs Togame. Menyadari jika Togame itu tak serius, Sakura yang berpikir jika pertarungan itu terjadi karena mereka tahu kejadian saat di perbatasan, namun ternyata tidak. Tapi entah kenapa Arima dan Kanuma dipukuli oleh Togame. Dengan semua itu, Sakura jadi ingin tahu tentang Togame. Sakura bertanya apa sebenarnya yang Togame inginkan. Mendengar itu, Togame hanya tertawa dan bingung. Sakura bertanya kenapa Togame memukul Arima dan Kanuma. Karena seharusnya aturan sisi toren itu selama punya kekuatan maka mereka boleh melakukan apapun. Togame membenarkannya. Sisi toren adalah tempat untuk orang yang kuat, bukan tempat untuk sampah. Mendengar itu Sakura nampak terkejut. Togame bilang jika otak mulai rusak maka akan sulit untuk menggerakkan anggota tubuh tanpa dirinya sadari. Makin banyak sampah yang dirinya buang. Dulu saat Choji Tomiyama mulai terobsesi dengan Bofurin, dirinya pikir itu akan menjadi kesempatan untuk mengubah sesuatu, namun malah menjadi pertarungan tanpa keadilan dan tujuan yang melibatkan semua orang. Sejak hari itu Togame memutuskan untuk terus lanjut meski tahu itu perbuatan yang salah. Melihat lambang sisi toren yang ada di sana sudah mulai pudar, terus lagi-lagi Sakura bertanya apa yang Togame mau. Togame lalu teringat lagi saat dirinya berada di atap markas sambil meratapi cahaya matahari yang mana secara tidak masuk akal. Togame berkata bahwa dirinya ingin pergi ke gunung. Mendengar itu Sakura kesal karena Togame yang bilang itu bukan tempat untuk sampah, tapi Togame sendiri malah kayak sampah. Yang Togame lakukan itu sama persis seperti sampah. Sakura mengakui bahwa Togame itu kuat, tapi dia juga sangat culun. Agar Togame bisa mengerti maka dirinya akan mengalahkannya, membuatnya tidak culun lagi dan menjadikannya orang keren. Merasa jika Sakura itu sangat sombong, dia sangat berani bilang itu di depan orang yang lebih kuat darinya. Namun Sakura tak peduli lalu menyerang Togame. Sambil menyerang Sakura berkata meski sekuat apapun musuh yang dirinya lawan, mau dia adalah penyelamatnya. Sakura bodoh amat dan takkan berpaling dan juga tetap teguh dengan pendiriannya sendiri. Mengingat kembali kejadian saat dimana sikap Tomiyama berubah, Togame nampak sangat terkejut. Meski begitu dirinya tetap mengikuti kemauan Tomiyama dan akan menyampaikan semua keputusannya pada anggota yang lain. Setelah mendengar kata-kata Sakura, Togame nampak sadar akan apa yang telah dia lakukan. Sakura nampak berhasil membuat Togame tersungkur, tapi di sini Togame malah ketawa guys. Togame merasa jika Sakura itu jago membuat orang merasa jengkel. Secara tiba-tiba Togame berbalik dan memukul wajah Sakura dengan sangat kuat. Sakura senang karena ucapannya itu benar bahwa dari tadi itu Togame tidak serius. Di sini Togame nampak melepaskan alas kakinya, bahkan dia juga membuka tali rambutnya. Togame nampak mulai mengerti sesuatu dan akan bertarung dengan serius. Dengan itu tentu Sakura jadi full senyum dong. Di luar nampak cahaya mendung dengan begitu banyak burung yang berterbangan kemana-mana. Sedangkan di dalam mereka berdua nampak saling adu mekanik. Kali ini pertarungannya benar-benar beda dari yang tadi guys. Togame dalam mode seriusnya benar-benar membuat Sakura menjadi babak belur. Tapi di sini Sakura tak kalah saing. Dia juga terus mengcounter serangan Togame. Penonton aja melihat adu mekanik mereka berdua jadi tak bisa berkutik. Mereka itu bertarung sambil tertawa. Sakura sempat terkena tendangan Togame hingga terpental, namun seperti biasa dia kembali bangkit dan langsung menyerang balik. Sakura benar-benar cukup lah ya kalau soal kekuatan. Dia yang masih kelas 1 aja bisa seimbang melawan wakil pemimpin sisi toren. Togame lalu melempar Sakura. Sakura kembali bangkit, namun lagi-lagi dia dapat tertangkap oleh Togame. Bukan hanya soal bertarung, tapi juga kelihayan mereka dalam bertarung memang udah di luar nalar. Sakura terus memukul dan menyerang Togame hingga akhirnya dia itu berhasil kena jotos oleh Sakura. Melihat pertarungan Sakura, Hayato mengakui jika dia benar-benar hebat. Bahkan Nirei sampai terharu. Hiragi dan Umemiya juga terkejut karena Sakura bisa sejauh itu. Mereka berdua terus bertarung tanpa kenal lelah. Dalam benaknya Sakura merasa kesal karena padahal dirinya itu bertarung dengan pecundang yang culun. Tapi entah kenapa rasanya itu sangat nikmat. Selain itu, mungkin itu adalah pertama kalinya seorang musuh memanggil namanya. Di sisi lain Togame juga merasa jengkel dengan wajah senang Sakura saat bertarung. Dia juga merasa jika gerakan Sakura semakin lihai. Terus inilah yang mereka lakukan guys.
Mereka sama-sama terpental guys. Sakura nampak bangun terlebih dahulu, sedangkan Togame dia membaringkan badannya dan tertawa. Dirinya baru tahu rasanya saat bertarung yang ternyata bisa senikmat itu. Sakura pun membenarkan hal itu karena mereka telah bertarung cukup lama. Togame bilang agar mereka langsung mengakhirinya. Mereka berdua lalu berlari mendekat dan hendak memukul satu sama lain. Di sini Togame ingat dengan kata-kata Sakura bahwa dirinya tak akan berpaling dari siapapun meski itu adalah penyelamatnya. Dirinya tetap akan teguh dengan pendiriannya sendiri. Dengan itu seharusnya dulu Togame melakukan hal yang sama seperti saat ini untuk menghentikan Tomiyama. Tapi justru dirinya malah berpaling dan tidak berani menghadapinya. Mereka berdua nampak melakukan slow-mo adu jotos, yang mana akhirnya tangan Sakura lah yang kena duluan ke wajah Togame. Togame berterima kasih pada Sakura karena dia telah menyadarkan dirinya. Dan ya, Sakura berhasil memenangkan duelnya melawan Togame. Melihat itu, anggota sisi Toren pun dibuat nggak percaya. Seorang wakil pemimpin malah dikalahkan dengan mudah oleh seorang anak kelas 1 yang baru masuk di Bofurin. Namun anehnya di sini Sakura malah marah pada Togame, yang mana menurut Sakura Togame itu sengaja kalah. Namun tak lama Tomiyama langsung menaiki panggung dan memuji pertarungan Sakura. Tomiyama langsung mengajak Umemiya untuk adu mekanik. Sakura yang mencoba menghentikan Tomiyama karena urusan dirinya dan Togame masih belum selesai. Togame yang mencoba menyadarkan Tomiyama karena pertarungan itu tak ada keadilannya bagi mereka semua. Baru aja tangan Togame hendak menyentuh tubuh Tomiyama, secara tiba-tiba aja si Togame malah tepar anjir. Yang mana saking cepatnya tendangan Tomiyama sampai tak terlihat, tiba-tiba malah nyungsep aja gitu. Anehnya Sakura nampak tak terima dan hendak memukul si Tomiyama. Namun dengan sangat cepat juga Umemiya menahan tangan Sakura. Dia menyuruh Sakura turun karena udah tiba gilirannya. Umemiya memuji Sakura karena tadi dia benar-benar bisa berkomunikasi dan tindakannya itulah yang menjadi buktinya. Umemiya bilang pada Togame bahwa sisanya dirinya yang akan membereskan. Sejenak Togame nampak syok dan tertawa. Merasa Umemiya itu suka ikut campur urusan orang lain, dia lalu berjalan dan bilang agar Umemiya jangan sampai mati. Melihat Togame yang turun, Sakura pun juga ikut turun dan melepaskan Tomiyama. Sakura bilang pada Umemiya jika dia sampai kalah maka dirinya yang akan menghajarnya. Sakura bingung kenapa dirinya bisa sejengkel itu. Seharusnya dirinya sudah biasa melihat orang dihajar habis-habisan. Tapi entah kenapa ada suatu perasaan yang muncul dalam dirinya sejak masuk ke SMA Furin. Sakura yang mulai sempoyongan, Nirei pun dengan sigap menolongnya. Mereka semua nampak menyambut Sakura, bahkan Nirei sampai nangis. Hiragi berkata jika mungkin Sakura tak menyukainya, tapi yang terakhir itu adalah cara Hiragi melunasi hutangnya. Terlepas dari itu, Sakura sudah bertarung dengan sangat baik. Mendengar itu, Sakura yang merasa malu pun memalingkan wajahnya. Tomiyama yang memang udah nggak sabar karena akhirnya mereka bisa bertarung. Tapi di sini Umemiya ingin bertanya satu hal dulu pada Tomiyama, yaitu setelah melihat pertarungan antara Togame versus Sakura, apakah Tomiyama tak merasakan apapun? Tomiyama yang hanya bingung mendengar pertanyaan tersebut. Umemiya pun merasa itu sangat disayangkan. Tak lama hujan turun dengan sangat deras. Dengan tatapan penuh ambisi, Tomiyama nampak menatap Umemiya. Dia bilang jika Umemiya itu curang karena di Bofurin itu ada banyak orang-orang yang kuat. Berbeda dengan sisi Toren, gara-gara semuanya lemah dirinya jadi tidak bebas. Itu sangat tidak menyenangkan baginya. Tapi kalau dirinya menang melawan Umemiya, maka semuanya yang ada di Bofurin akan menjadi miliknya. Umemiya yang berada di puncak merupakan orang yang paling kuat dan bebas daripada siapapun di Furin. Oleh karena itu dia terlihat sangat menyenangkan kalau dirinya bisa membuktikan lebih hebat daripada Umemiya dan bisa mendapatkan Furin. Dengan itu dirinya pasti akan bisa bebas dan lebih senang dari siapapun. Hingga akhirnya hari-hari yang membosankan akan segera berakhir. Di sini Tomiyama nampak sangat bergairah dan akhirnya dia mulai menyerang duluan si Umemiya.
Semua orang nampak terkejut melihat pertarungan antara pemimpin itu. Levelnya udah berbeda jauh dari duel sebelum-sebelumnya. Nirei merasa itu pertama kalinya dia melihat gerakan yang berantakan seperti itu. Hiragi menjelaskan jika Tomiyama adalah orang termuda yang jadi pemimpin dalam sejarah Sisi Toren. Sakura nampak sangat kesal. Andai saja tadi Umemiya tak menghentikan dirinya saat hendak memukul Tomiyama, mungkin dirinya udah babak belur. Bahkan jika pertarungannya dengan Togame tetap dilanjutkan, mungkin dirinya juga akan kalah. Sakura nampak ingin menjadi lebih kuat lagi. Umemiya sepertinya belum serius menghadapi Tomiyama, soalnya dia cuma kayak santuy aja gitu guys. Umemiya lalu berkata jika Tomiyama terus mengatakan hal yang sama terus menerus, itu akan membuat hidupnya berat. Namun Tomiyama bilang bahwa semua yang diucapkan oleh Umemiya tak bisa dirinya mengerti. Mendengar itu, Umemiya nampak menunjukkan aura overpowernya, dan inilah yang terjadi guys. Kembali lagi ke perduelan antar ketua vs ketua. Mereka berdua nampak bertarung dengan sangat epik. Ya, tentu saja sebagai pemimpin mereka tidak mudah tepar guys. Namun Tomiyama nampak ditendang oleh Umemiya hingga terpental. Setelah itu Tomiyama berlari dengan cepat lewat di bawah Umemiya dan menyerangnya dari belakang. Namun serangan itu tidak terasa sama sekali bagi Umemiya. Umemiya lalu hendak memukul kepala Tomiyama, tapi untungnya dia masih sempat menghindar. Tomiyama yang merasa aneh karena seharusnya tinjunya itu mengenai Umemiya. Umemiya berkata jika tinju Tomiyama itu sangat lemah. Itu disebabkan karena tinju Tomiyama itu tak mengandung apapun. Namun ya, Tomiyama tetap tak mengerti. Tapi selama dirinya bisa mengalahkan Umemiya, maka hasilnya akan sama saja. Tomiyama lalu kembali menyerang Umemiya, yang mana dia terus maju menyerang dan menyerang kaki Umemiya hingga membuatnya hampir terjatuh. Tomiyama seperti senang karena berhasil menyerang Umemiya. Namun secara nggak diduga, hanya dengan sekali jotos itu udah membuat Tomiyama modar. Melihat itu semua orang nampak terdiam dan tak bersorak sama sekali. Tomiyama nampak kembali bangkit dengan kecap yang mulai berceceran. Tomiyama yakin bahwa dirinya akan bebas, jadi dia bilang agar Umemiya tidak menghalanginya. Dengan sangat kesal dia menyerang Umemiya, tapi ya Umemiya bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Umemiya bertanya apa arti bebas bagi Tomiyama, yang mana menurut Tomiyama artinya itu bersenang-senang. Umemiya lanjut bertanya apa arti bersenang-senang bagi Tomiyama. Kesenangan bagi Tomiyama yaitu bisa bertarung dengan orang kuat seperti Umemiya. Tomiyama berhasil mengenai pipi Umemiya, tapi Umemiya nampak seperti kayak enggak ngerasa apapun. Umemiya lalu berkata jika dirinya tidak melihat Tomiyama merasa senang. Dia itu tidak tahu apapun tentang dirinya sendiri. Karena itulah Tomiyama tidak merasa puas dan selalu berandai-andai tanpa pasti. Jadi itu pasti akan sangat berat bagi Tomiyama. Mendengar itu Tomiyama yang semakin kesal pun kembali menyerang Umemiya. Sambil menghindar, Umemiya bilang jika dirinya turut prihatin pada geng yang memiliki pemimpin seperti Tomiyama. Apapun alasannya, Tomiyama itu adalah pemimpin mereka. Nirei benar-benar bersyukur telah masuk Furin. Dia juga bersyukur Umemiya telah menjadi pemimpin mereka. Mendengar omongan Umemiya, Tomiyama nampak kembali mengingat masa lalunya, yang mana dulunya dia itu sangat akrab dengan teman-temannya, tapi sekarang itu semua udah berubah. Tomiyama nampak tak mengerti, bahkan dia sampai berteriak nggak jelas kayak orang gila di hadapan Umemiya. Parahnya, bukannya berhenti, Tomiyama ini malah semakin nyaring, jir. Berteriak di hadapan semua anggotanya, udah kayak mau berubah jadi Ultraman aja. Melihat itu Togame hanya bisa terdiam. Tomiyama lalu bodoh amat. Dirinya sudah tak membutuhkan Sisi Toren dan juga semuanya. Kita lalu ditunjukkan ilusi yang ada dalam pikiran Tomiyama, berjalan di tengah lorong yang gelap dan bertanya sejak kapan dunianya itu menjadi abu-abu, gelap, dingin. Apapun yang dia lakukan selalu terasa hampa dan tidak puas. Tomiyama merasa hatinya itu seperti sebuah gurun tandus. Dia bingung dengan apa yang tidak cukup di dalam dirinya. Dia sama sekali tak mengerti dia juga bodoh amat. Apapun yang dirinya lakukan, apapun yang dia capai, pada akhirnya akan sama aja. Dengan itu artinya dia tidak membutuhkan semuanya. Tomiyama berteriak seperti orang gila di hadapan semua orang, bahkan Togame aja sampai terkejut melihatnya. Terus di sini Tomiyama kembali menyerang Umemiya dan berhasil mengenainya, guys.
Melihat itu, para penonton bingung kenapa Umemiya tidak melawan balik Tomiyama. Sakura lalu berdiri dan berkata pada Umemiya, karena tadi dia bilang akan 100% tidak akan kalah, tapi malah tidak melawan balik Tomiyama. Terus Sugishita menyuruh Sakura duduk dan memperhatikan Umemiya. Umemiya nampak babak belur, tapi dia meminta maaf pada Tomiyama karena dia itu tak bermaksud untuk menyudutkannya, yang mana menurut Umemiya, Tomiyama itu benar-benar sudah putus asa. Mendengar itu, Tomiyama kembali memukul Umemiya. Umemiya bilang jika Tomiyama terus menghancurkan segalanya, kedepannya akan terus terasa sangat berat. Parahnya lagi guys, saking gilanya Tomiyama itu, dia sampai menggigit leher Umemiya. Buset, udah kayak ular anjir. Nirei tentu ketakutan melihat hal itu. Sambil memeluk Tomiyama, Umemiya menenangkannya karena Tomiyama itu sudah memiliki jawabannya. Tomiyama melepas gigitannya dan kembali memukul Umemiya. Dia itu masih belum mengerti dengan apa yang maksud Umemiya. Umemiya lalu bercerita saat dulu Bofurin dan Shishitoren bertarung, yang mana itu terjadi hanya karena kesalahpahaman doang. Terlihat saat dimana Shishitoren hendak pulang kembali ke markas, nampak Umemiya yang melihat Tomiyama yang sedang dipuji oleh kakak-kakak seniornya. Mereka juga berterima kasih karena telah ditolong oleh Tomiyama. Tomiyama lalu melambai ke Umemiya, yang mana pertarungan itu sangat menyenangkan baginya. Dia ingin mereka bertarung kembali. Saat itu Umemiya mengakui jika tinju Tomiyama benar-benar berat baginya lebih dari sekarang. Saat itu Tomiyama sangat berkilau lebih dari sekarang. Umemiya bertanya apa yang ada di sekitar Tomiyama saat itu. Mendengar ucapan Umemiya, Tomiyama nampak nangis guys. Umemiya lalu memegang pipi Tomiyama. Dia ingin Tomiyama mengingat kembali apa yang dia lihat saat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk berada di puncak. Melihat itu, Togame berterima kasih pada Umemiya. Kita lalu diperlihatkan flashback saat dimana Tomiyama tidak terpuruk. Tomiyama bermain dengan kucing, teman-temannya lalu memanggilnya. Harima berkata jika Tomiyama itu tak ada gugupnya sama sekali. Padahal mereka mau tawuran, tapi malah santuy-santuy aja gitu. Jika Tomiyama ingin menjadi pemimpin, maka bersikaplah seperti bisa diandalkan. Bodohnya di sini Tomiyama tidak tahu mereka akan bertarung dengan siapa. Mendengar itu tentu mereka semua terkejut dan tertawa. Dengan kebahagiaan itu Tomiyama merasa sangat nyaman dan berharap itu bisa berlangsung selamanya. Namun ketika dia memanggil Togame, tiba-tiba aja semuanya menjadi gelap. Tomiyama tinggal seorang diri dan mencari teman-temannya. Tomiyama lalu melihat ke bawah, yang mana terlihat lantai seperti kaca yang retak. Entahlah apa itu, gua juga nggak ngerti. Tomiyama lalu mengambil sesuatu dan tiba-tiba melebur terbang menunjukkan ke arah cahaya, yang mana ternyata di cahaya itu ada Togame yang menunduk. Tomiyama yang hendak menghampirinya, namun secara nggak diduga lantai yang ia pijak malah pecah. Tomiyama terjatuh ke dalam kegelapan dan merasa jika itu adalah mimpi. Tapi entah kenapa Tomiyama merasa itu sudah lama sekali. Scene kembali ke masa sekarang. Tomiyama yang kembali sadar, dia melihat Togame yang udah berdiri di hadapan mukanya. Tomiyama bertanya kenapa ekspresi Togame sedih. Melihat itu semua orang nampak tak berkutik tanpa suara sedikit pun. Tomiyama lalu sadar jika dirinya udah kalah dari Umemiya. Tomiyama lalu berkata pada Togame bahwa dirinya bermimpi tentang masa lalu, saat dimana semuanya tersenyum dan terasa sangat menyenangkan setelah sekian lama. Togame meminta maaf pada Tomiyama karena dirinya sudah meninggalkannya sendirian. Dia tidak tahu kenapa Tomiyama menderita hingga membuat semua orang menjauhinya. Togame tak ingin Tomiyama menyakiti semuanya dan menjadi orang yang dibenci. Dia juga nggak ingin membuat dunia idealnya rusak. Tomiyama yang bingung. Di sini mereka berdua lalu menatap masa lalu mereka. Saat Tomiyama dicintai semua orang dan Togame yang memikul bebannya. Oleh karena itu meski tahu ada yang salah, dirinya justru berpaling. Tapi sekarang dirinya menyadarinya, yang mana dia itu sadar setelah bertarung dengan Sakura dan mendengar bacotan nurani Sakura. Sebagai anggota Shishitoren, untuk mempertahankan pendiriannya seharusnya Togame melawan Tomiyama. Togame meminta maaf karena tidak bicara pada Tomiyama dan mencari jawabannya bersama. Gara-gara semua itu dirinya jadi merenggut apa yang Tomiyama butuhkan. Tomiyama berkata jika dirinya itu percaya kalau menjadi pemimpin itu sangat menyenangkan, rasanya seperti mengincar peti harta karun di atas gunung. Itu membuat Tomiyama bersemangat. Saat dia mendapatkannya akan terasa bebas lebih dari siapapun.
Tapi saat Tomiyama berhasil mencapainya, ternyata tidak ada apa-apa, tidak merasakan apapun, ketakutan, kehampaan. Bahkan Tomiyama tidak tahu harus pergi kemana. Apapun yang dia lakukan, dirinya tidak merasakan apapun. Meski tahu ada yang salah, tapi dia tetap berjuang. Tapi saat melakukan semua perjuangannya itu, dia mulai tidak bisa melihat apapun. Lalu dia mulai menyalahkan semuanya, berkata semua teman-temannya lemah, jadi dirinya tidak bebas dan tidak menyenangkan. Karena itu Tomiyama bilang jika geng mereka kuat, semua pasti akan bebas. Andai itu terjadi, mungkin dirinya pasti merasa senang. Tapi Togame tidak merenggutnya. Tomiyama pun sadar bahwa dirinya benar-benar merasa senang saat dulu mereka tertawa lepas. Dan ternyata dia sudah lama bebas tapi tidak menyadarinya. Bahkan dia malah merusaknya. Kalau Togame tidak ada, mungkin sekarang udah nggak ada yang tersisa. Tomiyama lalu menghampiri Togame, dulu yang selalu terpuruk. Tomiyama yakin jika sejak dulu wajah Togame selalu terlihat seperti itu. Dia sadar jika dirinya lah yang membuat Togame menjadi terpuruk, tapi Togame tetap menghubungkan Tomiyama dengan yang lainnya. Tomiyama berterima kasih karena Togame telah menjaga mereka semua. Kembali ke masa sekarang, yang mana Togame mulai menangis. Melihat itu, tentu Tomiyama yang udah sadar dengan apa yang dirinya perbuat selama itu, dia juga menangis, guys. Tomiyama nampak akan menyelesaikan semua masalah yang sudah dirinya perbuat selama ini, yang mana Tomiyama lalu membuka jaketnya dan memberikannya pada Umemiya. Tomiyama berkata karena dirinya sudah kalah, maka dirinya akan mundur dari sisi Toren. Dan sisi Toren kali ini menjadi milik Umemiya. Dengan sangat memohon, Tomiyama ingin Umemiya menjaga semua anggotanya. Namun bodohnya, Umemiya tidak mau karena ya Tomiyama sendiri yang seenaknya mempertaruhkan geng. Dari awal Umemiya tidak ada niat untuk melakukannya. Dia tidak tertarik untuk membuat geng menjadi besar karena semua itu sangat merepotkan baginya. Jadi intinya pertarungan mereka kali ini dianggap sebagai pertukaran pelajar. Mendengar semua itu, anggota sisi Toren cuma bisa tercengang tak percaya dengan apa yang telah terjadi, guys. Hai, setelah semua pertarungan telah usai dan dimenangkan oleh SMA Furin, Umemiya berterima kasih pada semua orang yang telah berkumpul di sana. Arima dan Kanuma nampak tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Terus tiba-tiba di sini Tomiyama malah ketawa sendiri, guys. Yang mana dia ketawa dengan sikap Umemiya yang sangat lucu. Terus Umemiya lalu menyuruh semua orang di sana untuk bubar. Dia lalu bertanya pada Tomiyama apakah di sana ada tempat makan yang bisa take away. Mendengar itu Togame hanya bisa tercengang dan ternyata si Umemiya itu malah mengadakan pesta perayaan, guys. Dia membeli begitu banyak makanan dan makan bersama di atas gedung. Melihat Umemiya yang sangat senang, Sakura hanya di luar, yang mana alasannya karena dia ingin merayakannya di luar. Udah gitu aja, merasa udah nggak sabar melihat semua makanan yang terasa enak. Menurut Umemiya, menu di distrik bar memang tak diragukan lagi. Di sini dia lalu mencoba salah satu makanan yang mana baginya makanan itu sangat enak. Bahkan Umemiya sampai lahap kayak gini. Umemiya yang hendak memeras satu jeruk ke dalam kotak makanan, namun untungnya Umemiya memeras semua jeruknya ke dalam satu mangkok. Nirei mengakui bahwa mereka benar-benar hebat karena masih bisa makan dalam situasi seperti itu. Suo berkata pada Nirei bahwa kali ini dia itu sedang diet. Sakura masih saja bingung kenapa Umemiya bisa makan bersama orang yang telah berkelahi dengan dirinya, dan juga dirinya bingung apakah saat bertarung dengan Tomiyama. Sakura penasaran kenapa Umemiya melakukan itu. Dia sadar bahwa dirinya mungkin tak akan bisa melakukannya. Melihat Togame yang masih belum makan, Umemiya pun bertanya apakah dia baik-baik aja. Di sini Togame lalu meletakkan piringnya dan bersujud di hadapan mereka semua. Dia meminta maaf karena masalah itu semua bersumber dari kesalahannya. Si Toren yang mengalami kemunduran baik dari bentrokan kemarin dan kejadian hari ini, semua itu karena dirinya. Tomiyama berkata bahwa dirinya juga salah, bahkan dia juga bersujud pada mereka semua. Namun di sini Umemiya malah bertanya pada Sakura karena mereka berdua Sakura lah yang akan menentukannya. Mendengar itu tentu saja Sakura sangat terkejut. Togame siap menerima hukuman apapun karena dia merasa dirinya memang sudah pantas menerimanya. Mengingat semua kejadian yang telah dilakukan oleh Togame, dan akhirnya inilah keputusan Sakura.
Nah, dengan itu maka semua masalah hari ini selesai. Di sini Umemiya kembali makan. Tomiyama lalu bertanya kenapa Umemiya terlihat begitu senang padahal dia itu pemegang puncak. Dengan tersenyum dia bilang bahwa dirinya itu sangat suka makan. Mendengar itu semua orang di sana tak berkutik kecuali Tomiyama, yang mana dia bilang bahwa dirinya juga suka makan dan makanan kesukaan Tomiyama yaitu kare. Sedangkan Umemiya menyukai omrice. Tapi daripada suka makan, Umemiya lebih suka makan bersama mereka semua, mengobrol tentang banyak hal dan tertawa bersama. Meski terjadi hal buruk, semuanya terasa tak ada apa-apanya. Karena itu dirinya sangat senang. Lalu itu semua tak ada hubungannya dengan dirinya sebagai pemegang puncak. Tomiyama membenarkan hal tersebut. Dirinya ingat betapa menyenangkannya sebelum dirinya berada di posisi puncak. Saat semua tertawa, dia juga merasa bahagia. Tapi saat itu dia tak menyadarinya. Tomiyama pikir berada di puncak pasti akan terasa senang. Umemiya berkata karena manusia saat bernafas tak pernah berpikir untuk bersyukur bisa menghirup oksigen, yang mana itu menandakan bahwa hal menyenangkan banyak terjadi di sekelilingnya. Untung Tomiyama menyadari sebelum semuanya menghilang. Di sini Tomiyama ingin bertanya satu hal lagi pada Umemiya, yaitu meski Umemiya mengetahui itu, tapi kenapa dia masih ada di puncak? Dengan tersenyum Umemiya lalu memberikan sate pada Tomiyama. Dia lalu bilang karena dirinya mau makan bersama mereka semua dengan bahagia. Alasan sebenarnya Umemiya itu bukan ingin berada di puncak, tapi karena ada hal yang ingin dirinya lakukan saat ada di puncak. Jika ada cara lain yang lebih baik, mungkin dia akan memilihnya. Tomiyama mengakui bahwa Umemiya benar-benar hebat. Dia berada di puncak sambil paham tentang dirinya sendiri. Namun Umemiya tidak membenarkan hal itu, yang mana dirinya tak menjadi pemegang puncak. Dirinya hanya diberikan jalan, yang mana dia tak akan bisa berada di puncak sendirian. Umemiya bisa berada di puncak karena semua orang yang membantunya. Mereka setuju dan membantu apa yang Umemiya inginkan. Oleh karena itu dia berpikir saat berada di puncak keinginannya menjadi milik semua orang yang membantunya. Karena itu untuk mewujudkannya tak peduli seberapa susahnya, betapa tidak adilnya dan tidak masuk akal, dirinya takkan kalah. Mendengar itu Sakura nampak tercengang menatap wajah Umemiya, sedangkan Tomiyama sadar bahwa Umemiya mengemban semuanya. Setelah itu Tomiyama berbaring dan menyadari alasan kenapa tinju miliknya itu ringan. Singkat cerita, di sore harinya nampak Umemiya yang pamit pergi dan mengajak Tomiyama mampir ke SMA Furin suatu saat. Umemiya lalu memberikan kue kacang merah pada Tomiyama, yang mana itu makanan khas daerah SMA Furin, yang mana meski dingin rasanya itu masih enak. Singkat cerita, setelah mereka semua pergi dari sana, Tomiyama pun mulai berbincang pada Togame. Tomiyama berkata bahwa dirinya sudah paham. Dia sadar bahwa hal yang dirinya lakukan tidaklah mudah dimaafkan. Meski begitu, dia tak tahu apa yang harus dirinya lakukan. Bahkan di sini dia juga masih membutuhkan mereka semua. Togame lalu berkata bahwa dirinya juga sama, hal yang dirinya lakukan takkan bisa menghilang. Dia ingin menebusnya, tapi dia tak tahu harus apa setelah meminta maaf. Tapi karena itu maka dirinya harus menghadapinya. Togame lalu membagi kuenya menjadi dua. Dia juga mengajak Tomiyama untuk mencari jawabannya bersama-sama. Tomiyama mengiyakan pernyataan Togame dan mengambil kue, apalah itu, gua juga udah lupa namanya. Awas seorang diri, yang mana meski udah gepeng tapi kue itu masih aja enak. Tomiyama penasaran bagaimana rasa saat makanan itu masih hangat. Melihat itu Togame sampai sedih guys. Mereka berdua hanya berdiri berduaan aja. Tomiyama lalu melihat cuaca yang sebentar lagi sepertinya akan hujan. Togame merasa jika hidupnya itu aneh sekali, padahal mataharinya sangat jauh tapi nampak seperti bersinar sangat dekat. Itu restoran Kotoha, yang mana sepertinya dia itu khawatir dengan Umemiya and the gang. Namun ketika melihat sosok Umemiya dari kejauhan, inilah yang dia lakukan. Umemiya memegang kepala Sasaki dan berkata bahwa masalahnya udah selesai. Bahkan Sasaki sampai menangis guys. Dia sangat berterima kasih pada mereka semua. Terus setelah itu mereka pun langsung masuk ke dalam restoran Kotoha, yang mana dia itu terkejut melihat luka mereka yang udah sembuh. Seperti biasa, tingkah konyol Umemiya kembali muncul setelah melihat Kotoha. Namun Kotoha malah membiarkan Umemiya dan pergi pada yang lainnya. Dia khawatir namun mereka terlihat udah babak belur. Terus di sini Sakura ingat dengan kata-kata Kotoha dan juga Umemiya, yang mana dia itu tak akan bisa menjadi pemegang puncak jika hanya seorang diri. Temannya juga kebingungan.
Sakura mengira dirinya akan bisa menjadi pemegang puncak sendiri, bahwa orang yang terkuat akan menjadi pemegang puncak. Tapi sepertinya dirinya itu salah. Umemiya lalu bertanya mengenai percakapan Sakura dengan Togame. Sakura berkata bahwa dirinya tak mendengar apapun selain pukulan-pukulannya. Mendengar itu Umemiya tertawa. Dia baru tahu arah pemikiran Sakura. Suo tak menyangka dengan teman-temannya. Umemiya meminta maaf karena dia merasa tak menjelaskannya dengan benar pada Sakura. Tapi menurutnya Sakura memang benar-benar orang yang lurus. Dia bilang bahwa dirinya juga tak bisa mendengar apa-apa dari pukulan. Saat dirinya bilang bahwa pukulan adalah bahasa, bukan berarti itu kata-kata betulan. Maksudnya itu adalah cara agar pikiran bisa dikenali oleh orang lain, metode yang lebih tua dan primitif dari bahasa. Jadi yang disampaikan juga hanya bisa pesan primitif juga. Sakura yang nggak ngerti maksud Umemiya itu adalah hal seperti suka dan benci. Mendengar itu seketika Sakura menyemburkan kopi dari mulutnya tepat ke wajah Umemiya. Setelah itu Umemiya bilang bahwa saat Sakura bicara dengan Togame, Sakura jadi suka padanya. Mendengar itu seketika Sakura sangat shock. Itulah kenapa Sakura berusaha memukul Tomiyama yang hendak menyerang Togame. Umemiya merasa itu adalah tanda kalau Sakura telah melakukan percakapan. Sakura yang bertanya apa urusannya dan kenapa juga harus dirayakan. Alasan Umemiya cukup simpel, yaitu karena dirinya itu senang saat dia mendengar ada seseorang yang datang dari luar kota. Umemiya mengira akan ada orang yang unik, dan setelah dia melihat Sakura kemarin dan hari ini, dia menentukannya bahwa Sakura itu adalah orang yang baik. Dan saat orang seperti Sakura datang ke kota itu membuat Umemiya menjadi sangat senang. Hiragi berkata bahwa mereka harus segera memulai pesta penyambutan yang jauh lebih masuk akal daripada hari percakapan. Mudah itu dan menarik mereka. Semua orang di sana, bahkan juga semua orang di SMA Furin. Sakura yang datang untuk menjadi pemegang puncak untuk menggulingkan Umemiya, tapi dirinya sadar tak bisa melakukannya. Itulah kenapa dia ingin menjadi kuat dengan tangannya sendiri. Dia bahkan datang ke Furin agar bisa memegang puncak dan menerima dirinya sendiri, tapi ternyata butuh bantuan orang lain untuk menjadi pemegang puncak. Nirei berkata bahwa Sakura bilang kemarin bahwa dirinya itu tak payah, yang artinya Sakura itu benar-benar memperhatikan dirinya. Itu sudah membuat Nirei menjadi sangat senang, namun tibanya karena pesannya udah Sakura terima. Umemiya lalu bertanya apakah Sakura tahu dengan apa yang dibutuhkan agar bisa bicara dengan pukulannya, yaitu dia harus saling berhadapan dan harus punya rasa ingin mengenalinya. Dan sekarang Sakura telah melakukannya. Itulah cara Sakura berbicara dengan Togame. Bukan berarti Sakura harus menerima setiap orang dan segalanya, tapi kalau Sakura ingin menerima orang lain, maka dia harus berhadapan dengan mereka terlebih dahulu. Umemiya yakin bahwa Sakura pasti bisa melakukannya. Di saat pemilihan ketua kelas, Suo yang memilih Sakura untuk menjadi ketua kelas. Bahkan juga Sugeura memilih Sakura sebagai ketua kelas. Sakura yang emang malu setuju untuk memilih Sakura. Nirei tentu juga setuju sebagai orang yang memang kagum dengan Sakura. Sakura yang masih nggak percaya, dia berkata bahwa yang cocok itu adalah Sugishita. Tapi Suo bilang bahwa Sugishita bukan orang yang tertarik dengan hal seperti itu. Lagi pula Sakura belum tahu dengan apa yang harus dirinya lakukan. Bahkan dirinya juga orang luar. Tapi anak-anak di kelas itu berkata bahwa itu tidak ada hubungannya, karena sekarang Sakura udah ada di sana menyelamatkan Sugishita dan juga anak SMP. Mereka bangga dengan Sakura yang juga mengalahkan wakil pemimpin Sisi Toren. Selain itu, 3 orang terkuat juga telah memilihnya. Suo bilang jika Sakura mau melakukannya maka dirinya akan menjadi wakil. Dan 1 orang lagi Suo memilih Nirei. Tentu Nirei sangat terkejut. Menurut Suo, yang terpenting semuanya setuju untuk mempercayakan tugasnya pada Sakura. Di tengah Sakura yang pusing kenapa harus dirinya yang dipilih, Sakura masih bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan saat menjadi ketua kelas. Kaji yang udah menghabiskan permennya. Nah, di sini Kaji memarahi Sakura yang terdiam. Dia kesal karena Sakura telah membuang-buang waktu, padahal cuma menjadi ketua kelas tapi lama banget mutusinnya. Saking kencangnya suara Kaji, semua murid sampai tutup kuping. Tapi setelah salah satu anak buah Kaji membuka headset yang Kaji pakai, seketika suara
Kaji jadi lihatnya. Kaji lalu menunjuk Sakura untuk menjadi ketua kelas. Sakura yang kesal karena Kaji seenak dipilih oleh teman-temannya, tapi kenapa dia malah ribut sendiri. Tidak ada yang mengharapkan Sakura melakukannya dengan sempurna. Sakura masih saja protes pada orang ini yang gua lupa namanya. Kenapa dia itu membiarkan Kaji yang menentukannya, padahal dia ini adalah ketuanya. Namun orang ini bilang bahwa ketua Tamon kelas 2 itu adalah Kaji. Mengetahui itu Sakura jadi tak bisa berkutik. Dan ya, setelah itu si rambut Cepmek ini pun menutup sesi dan memutuskan bahwa ketua Tamon kelas 1 adalah Sakura. Sakura yang masih saja nggak mau. Si Cepmek ini bilang karena ketua sudah menentukan bahwa Sakura yang menjadi ketua kelas. Jadi karena Kaji udah menentukan, jadi Sakura tidak bisa komplain. Murid lain pun berkata agar Sakura tidak terlalu memikirkannya. Meskipun ketua kelas, Sakura masih tetap bagian dari kelas itu. Jadi lakukan aja dengan santai. Sakura yang nervous pun cuma bisa mengganggu dengan malu. Tapi si Sugishita itu malah molor anjir. Emang agak lain nih orang. Nirei lalu memberi saran untuk membuat grup obrolan kelas mereka. Ya kayak grup WA gitu guys. Untuk menyimpan kontak mereka juga. Terus si Cepmek berkata bahwa di kelas itu banyak orang yang menjanjikan, jadi Sakura harus memimpinnya dengan benar. Sakura yang bertanya bagaimana caranya. Cepmek menyuruh Sakura untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Tapi masalahnya di sini, Sakura tidak tahu harus apa yang dirinya lakukan. Cepmek bilang bahwa patroli hari ini adalah tugas Tamon. Jadi mereka semua nanti harus mengikuti Kaji untuk memperhatikan bagaimana Kaji melakukan tugasnya sebagai ketua kelas. Singkat waktu saat OTW patroli, Sakura yang terus memelototi Kaji, Nirei bilang bahwa saat SMP Kaji gampang banget berkelahi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sama saat seperti di kelas karena tidak tahu apa yang membuat Kaji marah secara tiba-tiba. Jadi lebih baik Sakura tak memelototinya bahwa anaknya yang bernama Lisa hilang dan belum ketemu lagi. Dengan itu, Kaji dan kawan-kawan langsung membantu nenek tersebut. Kaji yang bertanya ciri-ciri dari anak si nenek. Nenek itu bilang bahwa hari ini dia menggunakan pita merah jambu karena takutnya anak itu tiba-tiba udah kembali ke rumah. Jadi Kaji menyuruh si nenek untuk pulang duluan. Terus, kali ini Kaji mengandalkan anak buahnya yang bernama Kusumi. Melihat itu, Nirei terkejut karena Kaji mengetahui Kaji yang tidak melakukan apa-apa. Dia bingung dengan sikap Kaji sebagai pemimpin. Menyadari Kusumi telah membagikan informasi dengan sangat cepat. Terus secara tiba-tiba HP Sakura berdering, yang mana ternyata itu adalah chat Suwo yang menginformasikan bahwa ada anak yang hilang dan Sakura sangat bersemangat untuk menemukannya. Sakura tentu malu dengan kata-kata Suwo. Sakura takut tidak ada yang merespon, yang mana itu akan membuat dirinya malu. Ponnya anjir. Bahkan memuji kinerja Sakura. Melihat hal tersebut tentu wajah Sakura lagi-lagi memerah, tapi dia bodoh amat dan hendak mencari si anak yang hilang itu. Kukira yang hilang adalah bocil, ternyata kucing. Buset, nyiksa bed dah lu. Si kucing yang malah naik ke atap rumah. Mereka yang tak bisa mengejarnya, namun secara nggak diduga Sakura berlari dengan sangat cepat dan melompat dari dinding ke dinding layaknya orang parkour. Tentu saja mereka bertiga terkejut dengan aksi Sakura itu. Abang Cepmek lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya saat kucing itu melompat ke bawah. Semua orang yang udah bergegas, tapi Kaji masih aja terdiam. Sakura terus mengejar, tapi kucing itu malah melompat kembali lagi ke bawah. Tapi Sakura terus mengejarnya, turun dan berlari dengan sangat cepat. Bahkan dia juga bisa dengan mudah melompat di atas orang yang muncul secara tiba-tiba, menembus taman, masuk pekarangan rumah orang, bahkan sampailah saat dimana kucing yang bernama Lisa ini akan melompat ke sungai. Sakura yang tak melompat karena itu berbahaya. Muncullah Kaji yang dengan GG melompat di atas Sakura lalu nyemplung ke dalam sungai. Abang Cepmek lalu menyuruh anak buahnya ke bawah dan membantu Kaji keluar dari air, sedangkan dirinya akan mengambil handuk. Alhasil kucing sang nenek laknat itu pun berhasil ditangkap. Si nenek pun berterima kasih pada mereka semua, tapi si Cepmek bilang bahwa bukan mereka yang menangkapnya, tapi Kaji. Nampak Kaji yang bersin kedinginan karena nyemplung ke dalam air. Si nenek pun menghampirinya dan berterima kasih. Kaji berkata agar kejadian itu tidak terulang kembali.
Sakura menghampiri Kaji dan bertanya apa yang sebenarnya ingin Kaji lakukan. Sakura bertanya karena Kaji menjadi ketua berarti ada hal yang ingin dia lakukan. Namun Kaji berkata bahwa tidak ada yang ingin dirinya lakukan atas keinginannya sendiri. Itu semua keinginan teman-temannya yang ingin Kaji melakukannya. Menyadari bahwa itu semua seperti dirinya. Tapi di sini Sakura bilang bahwa tidak ada gunanya Kaji menjadi pemimpin. Kaji yang kesal lalu berdiri dengan gagah, tapi dia membalikan badan dan kembali memakan permen. Kaji berkata bahwa dirinya bukan si abang cepmek yang ternyata bernama Enomoto yang bisa mengumpulkan banyak orang, atau Kushimi yang bisa berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu dirinya selalu mengandalkan mereka, tapi mereka juga mengandalkan orang seperti dirinya. Jadi untuk memenuhi harapan mereka, Kaji akan melakukan apa yang dirinya bisa lakukan. Mendengar itu Sakura jadi bertanya-tanya. Kotoha dibuat terkejut dengan Sakura yang tiba-tiba tengkurap di tokonya. Namun Sakura bilang tidak apa-apa. Terlihat di sini mata Sakura yang hitam layaknya orang tidak tidur semalaman, guys. Namun di sini Sakura merahasiakannya pada Kotoha bahwa dirinya tidak bisa tidur semalaman. Itu karena dirinya memikirkan apa yang harus dirinya lakukan sebagai ketua kelas nanti. Baru aja niat merahasiakannya. Secara nggak diduga Kotoha merasa kalau mungkin Sakura telah menjadi ketua kelas. Meski Sakura sangat malu, tapi menurut Kotoha itu sangat bagus, tapi tidak mempunyai tujuan. Sakura yang berkata bahwa Kotoha tak ada hubungannya merasa kecil. Kotoha lalu bertanya apakah dia tahu nama dan wajah semua orang di kelasnya. Karena Sakura tidak tahu, di sini Kotoha langsung mengejeknya. Kotoha menyuruh Sakura untuk mengingat nama teman-temannya dan mencoba untuk memanggil namanya. Karena dengan memanggil nama itu membuktikan bahwa Sakura benar-benar memperhatikan mereka. Bahkan di sini Kotoha bilang bahwa dirinya belum pernah dipanggil nama oleh Sakura. Sebagai latihan, Kotoha menyuruh Sakura untuk memanggil namanya, yaitu Kotoha-chan. Bahkan si nenek laknat ini juga ikutan. Buset, udah bau tanah masih aja ikut campur. Saking malunya Sakura di sini dia sampai kabur. Shin pindah ke kelas 1 yang mana ternyata Nirei memperkenalkan nama murid di kelasnya pada Sakura, seperti yang ini Kurita, Takanashi, Kakiuchi, dan masih banyak anak lainnya. Dan ya tentu saja dengan orang sebanyak itu Sakura merasa tak bisa menghafalnya. Satu orang aja udah nggak bisa, apalagi satu kelas. Nirei senang karena Sakura menanyakan nama teman-temannya sebagai ketua kelas. Kiryu lalu meminta agar Sakura menyebut namanya. Bahkan Sugeura ini orangnya agak darah tinggi gitu. Dia pun kesal dengan teman-temannya ketika Nirei memperkenalkan Anzai, yang mana Anzai itu dalam keadaan terluka. Merasa jika dirinya sedang diperhatikan, Anzai langsung pergi keluar dari sana. Terus secara tiba-tiba Umemiya mengumumkan bahwa semua ketua serta wakil kelas 1 dan 2 kumpul di atap sekarang. Kocaknya. Dan tanpa banyak bacot, Nirei langsung mengajak mereka untuk segera kumpul. Sesampainya di atap, mereka terkejut karena ketua yang lainnya udah pada kumpul semua. Sedangkan Sugishita juga ada di sana tapi menyiram tanaman. Enomoto mengingat nama semua orang, tapi Nirei menenangkannya, dirinya yang akan memberitahunya. Yang mana Nirei itu tahu wajah dan nama semua orang di sekolah itu. Merasa dirinya tidak bisa diandalkan soal bertarung, tapi dirinya pandai dalam mengingat wajah dan nama orang-orang. Jadi dirinya akan membantu Sakura dalam hal itu. Nirei memutuskan untuk mengantar Sakura sampai puncak. Sedangkan Suo sebagai negosiator, yang mana dia itu pandai meyakinkan orang menerima keinginannya dan juga bisa menggali informasi dengan baik, mengetahui mereka yang benar-benar udah siap dan tahu dengan apa yang harus dirinya lakukan. Dengan memanggil nama Nirei dan Suo, Sakura menyerahkan soal apa yang mereka kuasai tersebut. Dan kali ini Umemiya muncul dan kita pun ditunjukkan wajah para Kaisar Bofurin. OP dah tuh. Ini nih momen yang gua tunggu-tunggu. Setelah para suhu dan para sepuh SMA Furin berkumpul datang ke pertemuan ketua kelas, tentu saja itu membuat Nirei sangat gugup. Sakura yang bingung kenapa si Nirei itu histeris enggak jelas seperti itu. Nirei pun berkata bahwa di hadapan mereka sekarang ada keempat Kaisar Furin. Sebagai orang luar kota, tentu Sakura tidak tahu siapa yang Nirei maksud. Dengan itu Nirei mengeluarkan buku catatannya dan menjelaskan, dari ketua Jikoku ada Subakino,
Kalian yang terpukau dulu dengan kecantikannya, jangan dulu dah. Soalnya dia ini tuh ya, gua nggak mau ngejelasin lah. Soalnya spoiler. Terus ketua Momoku ada Mizuki. Tampangnya kayak pernah lihat, yaitu seperti Maki Zenin di Jujutsu Kaisen. Nih, sama persis nggak tuh? Lanjut. Ketua Zojo ada Momose, dan ketua Tamon yang tidak lain dan tidak bukan adalah Babang Hiragi. Nih, mamang gua. Nah, mereka semua adalah para suhu dan para sepuh di SMA Furin, guys. Kalau kalian kenapa-kenapa, contohnya seperti kena begal gitu, jadi langsung hubungi mereka. Umemiya lalu berkata bahwa ada hal yang dirinya ingin sampaikan pada mereka semua, yaitu emang si Umemiya ini nggak bisa ditebak, guys. Udah pada serius nyimak, malah nggak jelas. Bejir lah. Hiragi sendiri sampai kesal dibuatnya. Ternyata Umemiya itu cuma ingin pamer, guys, karena dia udah menanamnya dengan susah payah. Hiragi lalu menyuruh Umemiya untuk menyambut para ketua kelas karena mereka juga susah payah berkumpul. Dengan itu Umemiya membungkukkan badannya dan memohon bantuan mereka semua, karena tidak banyak yang bisa dirinya lakukan sendiri, apalagi mengawasi setiap orang di sekolah. Jadi Umemiya mengandalkan mereka semua. Dirinya ingin mereka melihat dan membantu rekan-rekannya di setiap lokasi. Mendengar itu semua orang pun siap melakukan hal tersebut. Umemiya yang tersenyum pada Sakura itu membuat Sakura jadi sangat malu. Terus Umemiya menyuruh agar mereka menyapa anggotanya masing-masing. Matsumoto lalu menyapa Sakura. Dia senang karena ternyata Sakura lah yang menjadi ketua kelas 1. Nire yang bertanya apakah Sakura mengenal Matsumoto. Sakura bilang jika dirinya bertemu dengan Matsumoto saat pertama kali ke kota. Ya, Nagida yang berbicara pada Sakura, tapi suaranya itu kecil banget, semut pun nggak dengar. Uset, emang karakter di anime ini tuh agak lain semua, guys. Dan setelah ditelaah lagi, ternyata ya Nagida itu bertanya tentang Sakura yang menang melawan Togame. Umemiya yang juga menghampiri Sakura karena dia telah menjadi ketua kelas 1. Umemiya berkata jika ada masalah Sakura jangan sungkan untuk mengandalkan senpai-senpainya. Ternyata di sini Kaji itu merupakan sosok orang yang juga tidak jujur dalam mengungkapkan kata di dalam hatinya. Malu sama seperti Sakura. Singkat cerita, setelah itu Sakura dan kawan-kawan pun kembali ke kelas. Nire lalu ngejelasin jika mereka semua bertemu dengan setiap ketua kelas. Sugeura sangat senang, dirinya juga ingin mendengar estetika para 4 kaisar. Singkat cerita, setelah itu Sakura dan kawan-kawan pun jalan-jalan ke pasar. Karena sekarang tidak ada patroli, Sugeura pun mengajak mereka ke Muscle Power. Meski Nire mau ikut, tapi mereka bertiga tidak ikut. Di sini Sakura tak sengaja melihat sosok 3 orang yang berjubah putih yang sepertinya mencari seseorang, guys. Dan tanpa ragu, Sakura bertanya apa yang sedang mereka cari. Salah satu dari mereka pun bilang jika dirinya itu sedang mencari mereka, yaitu anak-anak Furin. Tapi orang yang mereka cari tidak ada di antara mereka. Dengan itu mereka langsung pergi. Melihat tanda yang ada di belakang punggung mereka bertiga, Suo tahu jika mereka adalah kill. Menurut Suo, mereka itu adalah kelompok yang tidak terlalu besar, tapi seperti yang kalian lihat tadi, mereka adalah geng dengan rumor yang buruk. Merasa jika mereka tadi itu mencari salah satu dari anak Furin. Setelah itu Sakura dan kawan-kawan gak sengaja mendengar Obachan yang berteriak. Takut terjadi apa-apa, mereka semua menghampiri Obachan itu, dan ternyata itu adalah Anzai dengan kondisi yang mengenaskan. Setelah sadar dan beristirahat di toko milik Obachan, di sini Anzai bilang jika dirinya itu dikejar oleh seekor anjing. Emang kalau dikejar anjing sampai babak belur gitu, bang? Dengan alasan yang nggak masuk akal tersebut, tentu mereka semua nggak percaya. Anzai pun bercerita panjang lebar bahwa dirinya itu kabur dan bersembunyi di tempat tadi. Tapi saking leganya dia itu sampai ketiduran. Sugeura yang percaya aja gitu. Namun di sini Sakura berkata agar Anzai itu belajar lagi cara
cara untuk berbohong. Ya emang bener sih, si Anzai ini alasannya di luar nalar. Tapi Anzai tetap saja menenangkan mereka bahwa dirinya itu baik-baik aja. Terus karena masih punya urusan, Anzai pun pamit dari sana. Namun baru aja dia beranjak pergi, Suo lalu bertanya apakah terjadi sesuatu dengan Kill. Mendengar itu seketika Anzai berhenti. Dia lagi-lagi mau berbohong tapi ekspresinya malah kayak gini. Ya jadi ketebak banget. Namun ia mengalihkan pembicaraan dan pergi dari sana dengan tergesa-gesa. Si Obachan yang senang karena selalu dibantu oleh anak-anak Furin. Dengan itu Obachan pun menyuruh mereka semua untuk makan apapun yang mereka suka. Mereka yang agak sungkan karena tidak melakukan apa-apa tapi malah dapat jatah makan gratis. Obachan pun berkata jika anak-anak Furin udah seperti anak sendiri baginya. Sugiura lalu bertanya kenapa Suo tahu kalau Anzai punya hubungan dengan Kill. Nirei lalu bertanya pendapat Sakura karena jika semua yang diucapkan oleh Suo itu benar, jadi mereka harus menolong Anzai. BTW guys, ternyata kalau huruf Z Anzai itu diubah ke huruf J malah jadi Anjay guys. Apa anda? Nggak jelas banget. Namun Sakura bilang meski itu benar ulah Kill, tapi si Anjay itu enggak bilang apa-apa yang artinya dia punya pertimbangan sendiri. Setiap orang pasti punya satu atau dua rahasia yang tidak ingin dibicarakan. Nirei yang terus memaksa agar Sakura membantu si Anjay. Anehnya secara tiba-tiba Sakura itu mau pulang guys. Setelah menerima bingkisan dari Obachan, Sakura langsung keluar pergi dari sana. Meski begitu teman-temannya tidak marah dengan sikap Sakura. Malahan mereka memahami sifat Sakura yang emang susah banget jujur. Singkat cerita, di sore harinya nampak Anjay yang berbicara dengan seseorang cewek di taman. Si cewek yang khawatir terhadap Anzai dan juga salah satu temannya yang bernama Nagato. Entah siapa itu, yang mana Anzai tidak bisa membawa Nagato pulang. Kelompok Kill itu sangat berbahaya. Jika terus seperti itu Nagato tak akan bisa diselamatkan. Mungkin si Nagato itu diculik oleh kelompok Kill guys. Si cewek pun menyarankan agar mereka meminta bantuan Furin. Namun Anzai tidak mau karena Furin itu adalah geng yang melindungi kota, sedangkan itu adalah masalahnya sendiri. Jadi dia tidak ingin meremotkan orang lain. Seperginya Anzai, si cewek yang khawatir dengan Anzai yang masih dalam keadaan babak belur, dirinya yang menangis. Tak lama datanglah Babang Sakura yang meminta agar dia itu menceritakan lebih detail lagi soal pembicaraan mereka tadi. Sakura bilang bahwa dirinya adalah teman sekelas Anzai. Si cewek pun ngejelasin jika mereka berdua adalah teman dari kecil dan taman itu merupakan tempat bermain mereka. Lalu muncul seorang bocil yang bernama Nagato, yang mana dia itu orangnya pendiam dan sangat baik, berbeda dengan dirinya dan Anzai yang agak brutal. Setelah SMA mereka masuk ke sekolah yang berbeda. Dia berpikir mereka akan selalu menjadi teman sedari kecil yang akrab. Tapi di suatu malam si cewek ini tak sengaja bertemu dengan Anzai. Mereka yang udah lama nggak ketemu melihat wajah Anzai, si cewek tahu jika Anzai berkelahi lagi. Si cewek yang juga ingin bertemu dengan Nagato, Anzai lalu berkata jika luka itu dia dapat dari geng yang bernama Kill. Nah, Anzai itu melihat salah satu dari mereka yang menjamret. Anzai mencoba mengejarnya sampai keluar wilayah Furin dan ternyata setelah berhasil ditangkap dan membuka tudung yang menutupi wajahnya, rupanya orang itu adalah Nagato. Melihat si cewek yang menangis, Sakura tentu jadi terkejut. Dia itu menangis karena tak bisa melakukan apa-apa saat teman sedari kecilnya dalam masalah. Dirinya kesal karena yang bisa dilakukan hanya menunggu. Sakura yang berniat untuk membantu karena Anzai adalah teman sekelasnya. Dengan malu-malu Sakura bilang agar menyerahkan semua itu pada dirinya. Si cewek yang berterima kasih, namun Sakura yang malu beralasan jika dirinya melakukan itu karena melihatnya menangis. Singkat cerita, di keesokan harinya di sekolah, Sakura bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan. Baru aja masuk ke kelas, semua teman-temannya udah menyambutnya. Sedangkan Anzai yang diinterogasi kenapa dia bisa luka-luka, alasan dia tetap sama aja. Yang tentu aja teman-temannya tidak percaya. Sakura yang duduk, Suo lalu bertanya apakah kemarin Sakura habis bicara dengan Anzai. Tentu Sakura terkejut mendengar itu. Tak lama seseorang yang bernama Tochimoto datang membawa surat untuk Anzai, yang mana saat mau ke sekolah ada
ada orang yang meminta Tochimoto memberikan surat itu pada Anzai dan kepalanya bertudung yang pastinya itu adalah kill. Perlahan Anzai membuka surat tersebut yang mana seketika Anzai tak bisa berkutik dan lari keluar dengan terbirit-birit. Di sini Sakura tidak membiarkannya begitu aja, dia mengejar dan terus memanggil Anzai. Setelah berhasil menghadang Anzai, Sakura bilang jika dirinya sudah mendengar semuanya dari cewek yang bersama Anzai kemarin. Dan ternyata cewek itu bernama Tsuchiya. Tanpa banyak cincong, Sakura mengambil surat dari kill itu, yang mana ternyata isinya adalah foto Nagato yang dibuat babak belur. Mereka menunggu Anzai datang ke lokasi galangan kapal Senkan. Anzai yang bilang jika itu tak ada hubungannya dengan Sakura, namun Sakura meminta agar Anzai menceritakan lebih detail masalah tersebut. Anzai yang lulu pun bercerita bahwa kejadiannya itu kemarin lusa. Aksi penjambretan terjadi yang tak sengaja dilihat langsung oleh Anzai. Anzai lalu menangkap dan membuka tudungnya, tapi ternyata orang itu adalah Nagato, temannya sejak kecil. Nagato memukul Anzai, melepas tas yang ia curi dan lari. Dengan itu Anzai mencoba pergi ke tempat itu lagi untuk mengetahui apa yang terjadi pada Nagato. Terlihat Anzai yang sedang mencari Nagato hingga tak sengaja mendengar percakapan seseorang yang ternyata itu adalah Nagato, yang mana karena Nagato tidak membayar uang pada mereka sebesar 10.000 yen, di sini mereka menghukumnya dengan memukul sebanyak 10 kali. Nagato tak berdaya dan hanya menerima setiap pukulan demi pukulan yang mereka layangkan. Merasa tidak tahan, inilah yang Anzai lakukan. Udah bela-belain ngebantu, si Nagato ini malah nggak mau, bahkan sampai memukul si Anzai. Tentu Anzai terkejut dengan apa yang Nagato lakukan. Anak-anak kill nampak bergerombol. Nagato berkata bahwa Anzai itu tak ada hubungannya. Nagato telah memutuskan untuk berada di sana. Dia nampak juga mengambil kayu dan mementungnya kepala otak Anzai hingga pingsoy. Tapi setelah Anzai berhasil kabur dan bersembunyi di pasar yang kala itu ditemukan oleh Sakura and the gang, Sakura yang bingung kenapa Nagato masih berada di sana meski diperlakukan buruk. Anzai tidak tahu, tapi yang pasti dia melihat Nagato menangis, yang mana itu artinya pasti ada sesuatu hal yang tak ingin dirinya lakukan. Dengan itu Anzai berniat menyeret Nagato keluar dari masalah tersebut, dan di sini Sakura juga berniat membantunya. Meski Anzai mencoba melarangnya karena mereka sangat berbahaya, tapi Sakura bodoh amat. Bahkan dirinya juga tidak berniat membawa Furin. Dirinya sudah berjanji pada Tsuchiya, yang mana itu juga merupakan masalahnya sendiri. Kiryu yang mendengar semua itu, yang mana ternyata teman kelas Sakura semua juga ikut turun. Mereka semua berniat membantu masalah yang dihadapi oleh Anzai. Bahkan di sini Suo juga mengajak Sugishita. Tamat. Hadah, gelo, giliran nemu anime yang keren banget, tiba-tiba udah main tamat-tamat aja gitu guys. Fix, menurut Mimin anime ini adalah anime berandalan terbaik, bukan kayak anime sebelah gitu. Buat kalian yang penasaran, ya tunggu aja season 2-nya. Makanya pantengin terus channel Anime Senpai, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.